Gadis itu benar-benar merasakan sakit yang membakar di tubuhnya saat membuka mata. Dia melihat manusia ular buas yang kelelahan di belakangnya, dan tiba-tiba menyadari apa yang sedang dialaminya. Dia menangis terseduh-seduh tetapi tidak bisa melawan karena ada 4 manusia buas seperti itu di ranjang. Hari pertama dia tiba di kamar buas, dia dipaksa untuk melakukan kontak fisik. Gadis itu tidak tahan dengan guncangan fisik dan mental, dan langsung pingsan. Ketika dia bangun lagi, ingatan aslinya muncul di benaknya. Jiang Xinli sejak kecil dianggap sebagai putri palsu yang tertukar. Ketika dia ditemukan kembali, dia sudah menderita gangguan mania. Tidak hanya karakternya yang aneh, tetapi dia juga menyiksa 5 suami buasnya yang sangat cantik setiap hari. Tapi ini adalah kisah cinta yang sangat menyedihkan. Meskipun para suami buas sangat membencinya, mereka tidak berani mengatakan apapun. Dan dia menyalahgunakan fakta bahwa ibunya adalah penguasa spiritual planet. Pada akhirnya, dia melakukan kesalahan besar dan diasingkan ke bintang terpencil kelas S selama 100 tahun. Ibu yang penyayang melanggar hukum, anak haram ikut menanggung akibatnya. 5 suami buas hanya bisa menemaninya ke pengasingan. Jiang Xinli, yang baru saja menata ingatannya, merasa sedikit bingung. Macan kumbang Yekuo membanting perjanjian perceraian di depannya. Kami berlima telah memenuhi semua permintaanmu. Sekarang, bisakah kau menandatangani surat cerai? Jiang Xinli mendongak menatap pria di depannya. Fitur wajahnya tampan dan spiritual. Perut six-pack-nya kekar seperti pahatan, hanya saja bekas luka yang dalam dan dangkal di kulitnya. Agak mencolok. Yekuo menjadi lebih marah melihat dia tidak berbicara. Bagaimanapun, hari ini, kita akan bercerai. Atau salah satu dari kita akan mati. Begitu kata-kata itu diucapkan, suara dingin tiba-tiba datang dari belakangnya. Cerai? Hitung aku. Qingxi Hanyin sedikit membungkuk. Jika kau tidak ingin merasakan racunku, tanda tangani juga surat ceraiku. Punggung Jiang Xinli tiba-tiba menegang. Dia melihat wajah tampan muncul di matanya. Wajah itu bisa disebut mengejutkan dunia. Sayangnya, matanya dingin dan sembarangan. Jiang Xinli berpura-pura tenang, tetapi hatinya sudah panik. Sebelum dia bisa berbicara, seorang pria dengan rambut keriting pirang dan aura elegan berjalan mendekat dengan membawa secangkir air. Tuan, hari ini cuacanya dingin. Minumlah secangkir air panas untuk menghangatkan tubuhmu. Jiang Xinli melihat mata lembut pria itu, dan emosinya yang tegang langsung mereda. Akhirnya, ada orang normal. Tanpa diduga, Bai Hu Shengtianze tersenyum dan menyerahkan selembar kertas. Setelah minum airnya, tanda tangani juga surat ceraiku. Jiang Xinli tampak tercengang. Kau juga ingin bercerai denganku? Kami juga. Pada saat ini, pintu perlahan didorong terbuka, dan 2 pria bertubuh tinggi masuk bersamaan. Pria di depan memiliki rambut keriting perak dengan sepasang telinga serigala berbulu di atasnya. Pria di belakang memiliki wajah yang cantik dan halus. Dia memiliki rambut pendek berwarna oranye merah muda dan pakaiannya sedikit mencolok. Jiang Xinli menunjuk ke arah pria itu. Lalu menunjuk ke dirinya sendiri. Kalian semua adalah suamiku, dia berseru dalam hatinya. Kelima suami ini sangat tampan, dan tubuh mereka jauh melampaui model internasional. Pengaturan plot ini terlalu mendebarkan. Adegan mendebarkan kemarin tanpa sadar muncul di benakku, memikirkan hal ini. Jiang Xinli tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu lagi. Aku adalah serigala perak Yue Hua, dia adalah merak Huasi. Mungkinkah kau lupa lagi? Yue Hua menatap Jiang Xinli dengan mata penuh kebencian. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan kekecewaan yang mendalam. Seperti suami yang ditinggalkan. Huasi di belakangnya juga mengerutkan kening. Suanyin mengangkat kaki panjangnya yang mengenakan sepatu bot militer dan duduk di sofa dengan ceroboh, sangat tidak senang. Jika bukan karena adanya perjanjian pernikahan, mengapa kita harus disiksa sampai seperti ini oleh orang bodoh dengan kekuatan mental tingkat F sepertinya? Yue Hua mendengus dingin. Setiap kali kau menyebutkan perceraian, kau mulai berpura-pura gila. Bagaimanapun, dia harus bercerai hari ini. Mau tidak mau. Setelah selesai berbicara, urat-urat di lengan dan dahinya menonjol, dan niat membunuh yang mengerikan muncul di matanya. Hari-hari buruk seperti kematian tanpa martabat ini. Aku benar-benar muak dengan ini. Ye Kuo menjadi semakin bersemangat, nilai kerusuhannya tiba-tiba melonjak. Pupil matanya yang semula berwarna oranye langsung dipenuhi dengan warna merah darah, mengangkat cakarnya, dan dengan kejam meraih leher Jiang Xinli. Ye Kuo, jangan impulsif. Yue Hua, yang pertama kali bereaksi, dengan cepat mengangkat gumpalan api yang membara. Menyerbu ke arah pergelangan tangan Ye Kuo. Suanyin juga dengan cepat bergerak, dengan lembut menjentikan jarinya. Aliran air di pohon langsung berubah menjadi pita es, dan dalam sekejap membekukan cakar Ye Kuo yang terulur setengah jalan. Tapi Ye Kuo setelah kehilangan kendali sangat kuat. Dia hanya melambai ke belakang dengan keras, dan pertahanan yang dibangun dengan susah payah oleh ketiganya langsung runtuh. Sheng Tianze meluncurkan transfer ruang. Memeluk erat Jiang Xinli yang tidak sempat menghindar. Tetapi sebelum dia sempat membawa orang pergi, leher Jiang Xinli yang ramping dan putih dicengkeram dengan keras oleh cakar Ye Kuo yang lain. Suara patah tulang yang renyah tiba-tiba terdengar.
Wajah kecil Jiang Xinli langsung terdistorsi karena rasa sakit yang hebat. Ye Kuo, kau gila, hentikan. Yue Hua cemas dan sekali lagi menggulung api untuk menyerang Ye Kuo. Xuanying dan Huasi juga dengan cepat membantu. Sebenarnya, mereka tidak benar-benar khawatir tentang keselamatan Jiang Xinli, tetapi hukum perkawinan antar bintang secara eksplisit menyatakan bahwa begitu induk betina meninggal, suami binatang yang terikat dengan induk betina akan kehilangan semua kemampuan mereka, dan tanpa penenang kekuatan mental induk betina, cepat atau lambat mereka juga akan menghadapi kerusuhan mental. Dan akhirnya menuju kematian. Huasi tiba-tiba berseru, apa yang terjadi? Nilai kerusuhan Ye Kuo telah melonjak hingga 67%, dan terus meningkat. Jika mencapai 70%, dia akan berbahaya. Manusia beruang akan membangkitkan kemampuan setelah mencapai usia 18 tahun, dari tingkat 1 hingga tingkat 10, tetapi manusia beruang memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Namun sangat mudah memicu kerusuhan mental, dan ketika nilai kerusuhan mencapai 100%, lautan spiritual akan runtuh sepenuhnya. Entah mati langsung, atau menjadi manusia binatang buas yang menyamar, dan setelah manusia binatang buas itu mati, kemungkinan besar akan menjadi dalang. Betina yang memiliki kekuatan mental, meskipun tidak memiliki kekuatan tempur, mereka dapat menenangkan nilai kerusuhan manusia binatang jantan. Semakin tinggi tingkat kekuatan mental, semakin banyak nilai kerusuhan dan jumlah jantan yang dapat ditenangkan, meskipun kekuatan mental Jiang Xinli hanya F. Tetapi bahkan jika hanya dapat menenangkan 0,1% kerusuhan, itu dapat menyelamatkan manusia binatang jantan dari kematian, tetapi pemilik aslinya berhati jahat. Sejak menikah, dia tidak pernah membantu kelima suami binatang buas untuk menenangkan mental mereka. Pada saat ini cakar Ye Kuo terus mengencang, Jiang Xinli merasa dia akan mati. Tiba-tiba kesadarannya terseret ke ruang misterius, dan ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah berada di tanah hangus yang dingin. Sebuah suara mekanis yang halus bergema di benaknya, kemampuan elemen kayu telah terbangun, nama kemampuan. Roti bakar bunga, tingkat kemampuan tingkat 1, roti bakar bunga tingkat rendah lembut dan lemah. Dapat menyerap nutrisi dari tubuh jantan untuk bertahan hidup, nutrisi termasuk tetapi tidak terbatas pada nilai kerusuhan manusia binatang jantan. Mungkinkah ini jari emas legendarisku? Matanya berbinar, menatap bayangan hitam besar yang meringkuk di sudut, macan kumbang itu berlumuran darah dan penuh luka. Matanya dipenuhi dengan darah, menatap wanita itu dengan waspada, keadaan yang menyedihkan di depannya membuat Jiang Xinli sangat sakit hati. Dalam hatinya dia menduga, ini semua berkat siksaan pemilik aslinya, lagi pula dalam fragmen ingatan yang tersisa dari pemilik aslinya. Metode dia menyiksa 5 suami binatang buas jauh lebih dari sekadar memohon dan memarahi. Jiang Xinli menekan ketakutan. Dengan hati-hati mendekati macan kumbang, Jiang menempelkan telapak tangannya di dahinya. Bunuh pengkhianat. Roti bakar bunga di ujung jarinya berubah menjadi pita transparan, menyebar dengan cepat ke luka-luka itu. Hal ajaib terjadi. Aliran darah macan kumbang berangsur-angsur mengecil, dan luka di tubuhnya juga mulai sembuh sedikit demi sedikit, awalnya gelap dan dingin di sekitarnya. Juga secara bertahap memiliki cahaya dan kehangatan, Jiang Xinli menarik tangannya, menarik napas, macan kumbang yang awalnya bermata tajam. Juga perlahan membuka matanya, niat membunuh merah padam, telah digantikan oleh sepasang pupil oranye yang lembut. Dia mengangkat kepalanya, dengan mudah menggosok betis wanita itu, dan mengeluarkan erangan rendah di mulutnya. Maaf, kekuatan mentalku saat ini relatif lemah, aku hanya bisa melakukan sebanyak ini. Jiang Xinli melihat luka yang tersisa di tubuh macan kumbang, mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya. Perawatan selesai. Tubuh Jiang Xinli lemas dan condong ke pelukan Sheng Tianze, nenek moyang betina. Suara keempat pria itu langsung meninggi, mata mereka penuh ketakutan. Sebuah kalimat melintas di benak mereka pada saat yang sama. Nenek moyang betina tidak hamil, suami binatang buas mati. Beberapa orang saling memandang pada saat berikutnya. Dengan ekspresi serius, Sheng Tianze mengulurkan tangan dan dengan lembut memeriksa napas Jiang Xinli. Merasakan napas yang lemah namun stabil itu. Dia sedikit menghela napas lega, lalu dengan ringan mengangkat jarinya dan dengan hati-hati memberinya sebotol ramuan hijau. Yue Hua melebarkan matanya dengan tak percaya. Sheng Tianze, kau gila? Itu satu-satunya ramuan penyelamat hidupmu yang bisa memperbaiki tulang yang patah. Kau benar-benar memberikannya padanya. Ekspresi Sheng Tianze tenang, seolah yang baru saja dia berikan hanyalah sesuatu yang sangat biasa. Perjanjian cerai belum ditandatangani, Tuan Magnet belum boleh mati. Setelah mengatakan itu, dia segera membungkuk. Melanjutkan untuk menyatukan tulang-tulang Jiang Xinli yang patah, gadis itu memejamkan mata, wajahnya lembut dan tenang. Dibandingkan dengan wajahnya yang jahat dan berbahaya seperti biasanya, dia benar-benar seperti orang yang berbeda. Cepat lihat, gejolak Ye Kuo tiba-tiba turun 12%. Bahkan magnet SSG terhebat dari keluarga kerajaan kekaisaran pun tidak bisa melakukan ini, kan? Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Meskipun nilai gejolak Ye Kuo telah turun, tetapi setelah pilar magnet bangun, Ye Kuo akan benar-benar hancur dalam hidup ini. Yue Hua menatap Jiang Xinli yang tertidur lelap, alisnya berkerut dengan ekspresi khawatir.
Kekerasan dalam rumah tangga terhadap pilar magnet selama masa pernikahan, paling ringan dipotong tangan dan kakinya, paling berat dikuliti dan dicambuk hingga mati. Setelah Xuan Ying selesai berbicara, matanya tampak seperti dilumuri racun. Hua 11 perlahan mondar-mandir di sekitar Jiang Xinli. Matanya penuh penyelidikan. Setelah mendengarnya, Xuan Ying mencibir dengan nada menghina. Benar-benar orang bodoh yang naif. Sheng Tianze di sana membawa Jiang Xinli ke kamar tidur, lalu mengeluarkan sebotol ramuan merah dari cincin ruang angkasa. Pada saat ini, Jiang Xinli juga perlahan terbangun. Aliansi bertanya, apakah Ye Kuo baik-baik saja? Mendengar pertanyaan Jiang Xinli, tangan Sheng Tianze yang sedang menyesuaikan ramuan tiba-tiba berhenti. Sedikit keterkejutan melintas di matanya. Tuan ini benar-benar belajar untuk peduli pada orang lain. Karena sudah bangun, minumlah ramuan ini dulu. Sheng Tianze mendorong kacamata berbingkai emasnya. Memberikan sebotol ramuan merah. Jiang Xinli melihat ramuan itu, bau menyengat menusuk lubang hidungnya. Membuatnya mengerutkan kening. Melancarkan peredaran darah dan menumbuhkan otot, tidak beracun. Melihat ekspresi kesulitan di wajahnya, Sheng Tianze sedikit mengangkat sudut bibirnya, seolah merasa reaksinya agak lucu. Aku lupa bahwa leher tuan ini terluka dan tidak bisa bergerak. Namun, dia tersenyum, kilatan licik melintas di matanya, aku bisa menyuapimu. Jiang Xinli belum sempat bereaksi, dia sudah meminum seteguk ramuan, lalu perlahan membungkuk ke arahnya. Jarak antara kedua tubuh semakin dekat, aroma pinus darah samar menyerang dari tubuh Sheng Tianze. Napas Jiang Xinli tercekat. Tanpa sadar dia mengencangkan spray dengan erat, lalu memejamkan mata, bulu matanya bergetar gelisah. Wajah Sheng Tianze mendekat secara bertahap, begitu dekat hingga dia bisa dengan jelas merasakan napas hangat lawannya, tepat ketika Jiang Xinli merasa bingung. Sheng Tianze berhenti tiba-tiba, kurang dari 3 cm dari bibir merahnya. Jakunnya bergerak sedikit, Jiang Xinli menelan cairan obat di mulutnya, lalu menjaga kemurniannya. Aroma vanila samar muncul, Jiang Xinli perlahan membuka matanya dan bertatapan dengan Sheng Tianze. Apakah kamu menciumnya? Sheng Tianze sedikit bersandar ke belakang, menjauhkan diri darinya dan menjelaskan dengan lembut. Ini vanila. Telinga Jiang Xinli langsung memerah, rona merah menyebar di sepanjang leher hingga pipi. Dia pikir dia akan memberinya obat dari mulut ke mulut. Pikir apa? Sudut mulut Sheng Tianze melengkung membentuk senyum main-main. Kilatan kenakalan melintas di matanya. Tidak apa-apa. Jiang Xinli melambaikan tangannya dengan panik, matanya menghindar. Melihat ekspresi malu-malu gadis itu, Sheng Tianze mengulurkan tangan untuk mengambil ramuan merah itu dan menyerahkannya padanya dengan lembut. Sheng Tianze sengaja menekankan nadanya ketika dia mengatakan ini, jangan melakukan olahraga berat dalam 3 hari. Wajah Jiang Xinli menjadi semakin merah ketika dia mendengar ini. Tahu apa yang dia maksud? Tuan ini sepertinya menjadi lebih penakut. Jiang Xinli terdiam setelah mendengarnya. Bisakah aku tidak takut? Dalam situasi tadi, bahkan jika aku tidak mati, aku tidak akan pernah lolos dari sensor. Aku juga akan mati di mulut Xuanyin. Membayangkan bibirku dipenuhi paku lidah, Xuanyin mendesis di telingaku. Jiang Xinli merasakan hawa dingin dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Untungnya, aku seorang aktor sebelum aku melakukan perjalanan ini. Sekarang aku hanya bisa berakting selangkah demi selangkah. Yang paling penting sekarang adalah menyelesaikan masalah dengan orang-orang ini terlebih dahulu. Suami-suami binatang buas yang penuh permusuhan terhadapku. Cerai, jangan pernah memikirkannya. 5 suami tidak hanya tampan dan kuat, tetapi juga sumber nutrisi potensial. Bagaimana dia bisa dengan mudah melepaskannya? Otak kecil Jiang Xinli berputar dengan cepat, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Mengambil keuntungan dari kepergian Sheng Tianze. Dia buru-buru memanggil otak ringan di gelangnya, membuka antarmuka dengan sedikit harapan. Namun, tanda seru merah yang mencolok langsung tertangkap di matanya. Akun saat ini sedang menjalani masa hukuman, jaringan eksternal sementara tidak mendukung penggunaan. Sisa masa hukuman saat ini adalah 867.240 jam. Jiang Xinli tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dingin, hampir lupa. Pemilik aslinya adalah penjahat kelas berat antar bintang. Menghela napas, lalu membuka informasi 5 suami binatang buas itu. Setelah dengan cepat menelusuri semuanya, Jiang Xinli merasa langit runtuh. Jenderal Bintang 3, Raja Ular, Singa, pewaris klan Serigala. Kelima suami binatang buas ini. Tidak ada satupun yang mudah dihadapi. Tepat pada saat ini, bayangan hantu yang pada tiba-tiba muncul di luar jendela. Udara terasa membeku. Dahi Sheng Tianze berkerut. Malam ini tidak ada bulan. Ada pasukan ahli boneka yang datang. Dia dengan cepat kembali ke lantai 2. Saat ini, jari Jiang Xinli dengan lembut. Jiang Xinli meskipun menarik kaki Sheng Tianze, matanya memerah dan mengangkat kepalanya. Matanya penuh ketakutan dan ketidakberdayaan. Bisakah kamu tidak pergi malam ini? Aku sangat takut sendirian. Pada saat ini, hati Sheng Tianze bergetar. Sesuatu melintas dengan sedikit kelembutan yang sulit dideteksi. Jumlah ahli boneka malam ini sangat banyak.
Aku harus turun membantu. Kemudian dia berjongkok dan bertanya dengan sedikit ragu. Bagaimana kalau kita turun bersama? Jiang Xinli hampir tidak ragu dan mengangguk dengan cepat. Kamu pergi mengambil, aku pergi mengambil. Saat ini, pertempuran di luar jendela semakin sengit. 3 suami binatang selain Ye Kuo berada di luar. Sheng Tianze dengan hati-hati meletakkannya di tepi sofa. Kemudian perlahan berdiri dan berjalan menuju pintu. Kamu juga akan membunuh ahli boneka? Jiang Xinli tampak terkejut. Matanya penuh keraguan. Dia ingat bahwa kemampuan supernaturalnya adalah sistem ruang dan sistem penyembuhan. Li Ying tidak memiliki kemampuan menyerang. Yang datang malam ini adalah ahli boneka tingkat rendah. Semakin banyak orang, semakin banyak kekuatan. Rumah ini disediakan oleh penjara antar bintang. Memiliki fungsi perlindungan tertentu. Kamu tetap di dalam rumah dan jangan keluar. Jiang Xinli menarik napas dalam-dalam. Dengan hati-hati bergerak menuju jendela. Ketika dia akhirnya melihat dengan jelas pemandangan di luar, kedua kakinya lemas dan hampir jatuh ke tanah. Tidak pernah terpikirkan bahwa rumah ini sebenarnya terletak di daerah terpencil yang dipenuhi dengan biji. Dikelilingi oleh monster mengerikan. Bentuk mereka seperti zombie, setengah manusia setengah binatang, ukurannya 2 kali lebih besar dari orang biasa. Tubuh mereka terdistorsi dan berubah bentuk, tetapi mereka sangat cepat. Mendengar mereka mengeluarkan raungan serak. Jiang Xinli merasa seolah-olah dia berada di lokasi syuting film horor. Dia dengan ringan menepuk dadanya. Tepat ketika dia hendak berbalik dan bersembunyi kembali, dia melihat sekilas boneka besar. Tiba-tiba keluar dari belakang biji dan menerkam Suanying yang tidak jauh dengan gigi dan cakar. Suanying, hati-hati! Jiang Xinli langsung berteriak ketakutan. Dalam sekejap menarik perhatian kelompok mayat. Mereka semua melihat ke arahnya. Mata merah itu penuh dengan cahaya haus darah. Jiang Xinli hanya merasakan bahwa seluruh darahnya membeku, tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak. Bodoh! Sekilas kekejaman melintas di mata Suanying. Mereka mengulurkan tangan dan meraih ke udara. Panah es yang tak terhitung jumlahnya langsung mengembun di udara dan dalam sekejap mata berubah menjadi panah es yang memancarkan hawa dingin yang mengerikan. Bergegas mendekat, dia meraung, suaranya membawa kemarahan dan provokasi yang tak ada habisnya. Kelompok puisi yang awalnya hendak menyerang Jiang Xinli tertarik oleh suaranya dan langsung memutar tubuh mereka. Seperti air pasang, mereka menerjang ke arahnya. Jantung Jiang Xinli berdebar kencang, tetapi dia hanya bisa menatap medan perang dengan tegang. Suanying, yang dikepung oleh kelompok puisi Kuilei, menyunggingkan senyum di sudut bibirnya. Anak panah es meluncur melalui udara, mengeluarkan suara siulan yang tajam. Dimanapun mereka lewat, tubuh Kuilei langsung membeku dan kemudian hancur menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya seperti kaca. Tangannya masuk ke kepala Kuilei dan terus meraba-raba. Jiang Xinli, yang menyaksikan semuanya, tampak pucat. Dia segera diam-diam menyusut kembali ke sisi sofa, hanya merasakan kepalanya terasa dingin. Seolah-olah hawa dingin menjalar dari telapak kakinya langsung ke atas kepalanya. Dia akhirnya ingat mengapa bintang terpencil ini disebut gerbang neraka. Ini bukan hanya tempat pembuangan penjahat kelas atas, tetapi juga pusat pengumpulan Kuilei. Dapat dikatakan bahwa setiap detik akan ada aliran Kuilei yang tak henti-hentinya mengalir dari sudut gelap antar bintang ke bintang terpencil ini. Tentu saja, selain Kuilei, ada juga banyak makhluk mutan aneh dan penjahat berat yang sama-sama jahat yang dibuang ke planet ini. Jiang Xinli tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Jika bukan karena perlindungan 5 pelayan suaminya, apalagi dibuang selama 100 tahun. Dia mungkin bahkan tidak akan melihat matahari esok hari. Memikirkan hal ini, Jiang Xinli sekali lagi membuat keputusan. Perceraian ini tidak boleh terjadi. Jiang Xinli mengerutkan bibirnya dengan erat. Tidak hanya tidak bisa bercerai, tetapi juga harus menemukan cara untuk memulihkan keadaan. Namun, untuk mengubah kesan jahat pemilik asli dan mendapatkan kepercayaan dan simpati dari 5 pelayan suami, apakah itu akting atau yang lainnya, dibutuhkan waktu. Jiang Xinli mengerutkan kening dan tenggelam dalam pikirannya. Waktu berlalu setiap detik, dan suara pertempuran di luar secara bertahap berhenti. Ruangan itu terbuka dengan suara tertekan. 4 sosok tinggi dan tegak memasuki ruangan satu demi satu. Setiap orang memancarkan kelelahan dan bau darah setelah pertempuran. Sheng Tianze melirik Jiang Xinli dan langsung menuju dapur. Yue Hua dan Hua Qi, yang juga melihat Jiang Xinli duduk di tepi sofa, mata mereka tiba-tiba berbinar, tetapi dengan cepat memalingkan muka. Keduanya baru saja menggunakan kekuatan asing mereka secara berlebihan, dan kepala mereka sakit hingga rasanya ingin meledak. Mereka sangat ingin membenturkan kepala mereka ke dinding untuk meredakannya. Mereka ingin mencari hiburan dan perawatan. Ketika mereka memikirkan perbuatan buruk Jiang Xinli di masa lalu, kata-kata yang ada di bibir mereka ditelan kembali. Jiang Xinli tanpa ekspresi menyapu bagian atas kepala ketiganya. Dengan kemampuan khususnya, dia dengan cepat menentukan satu dalam hatinya. Perkiraan nilai kerusuhan. Nilai kerusuhan Suanying 69%, nilai kerusuhan Yue Hua 58%. Nilai kerusuhan Hua Qi 55%. Ketiganya berada di ambang bahaya, terutama Suanying.
Lautan spiritual dapat runtuh kapan saja. Jiang Xinli menarik napas dalam-dalam. Dia ragu-ragu apakah akan berbicara. Untuk memberi mereka perawatan lautan spiritual. Pada saat ini, Sheng Tianze keluar dari dapur. Dia berjalan ke arah Jiang Xinli dan berlutut dengan satu kaki. Dia membuka telapak tangannya seperti menawarkan harta karun, memperlihatkan setumpuk kecil batu transparan yang berkilauan. Benda ini untukmu. Jiang Xinli langsung mengenali bahwa ini adalah kotak emas yang diambil dari kepala dalang, di bintang antariksa Shouxi. Baik peningkatan kekuatan mental maupun peningkatan kemampuan khusus, kotak emas adalah salah satu barang wajib. Jiang Xinli tertegun. Ini semua untukku, N. Sheng Tianze mengangguk, aku sudah mencucinya bersih. Selesai berbicara, dia meraih tangannya dan meletakkan semua kotak emas di telapak tangannya. Jiang Xinli melihat kotak emas di tangannya, yang masih terasa sedikit hangat. Lalu, bagaimana denganmu? Sheng Tianze mengulurkan tangan yang lain. Telapak tangannya perlahan terbuka di depan Jiang Xinli, aku menyimpan setengahnya. Jari-jarinya putih pucat dan ramping, memancarkan kilau lembut di bawah cahaya. Jiang Xinli berpikir sejenak, mengambil satu, dan mengembalikan semua kotak emas yang tersisa di telapak tangannya kepadanya. Ini adalah sesuatu yang kamu dapatkan dengan susah payah dan mempertaruhkan nyawa. Satu untuk kenang-kenangan sudah cukup bagiku. Sheng Tianze sedikit terkejut, bagaimana bisa? Jiang Xinli mendongak dan menatapnya sambil tersenyum licik. Jika kemampuan khususmu meningkat, kamu akan bisa melindungiku dengan lebih baik di masa depan, jadi kamu harus menyerap lebih banyak. Mendengar ini, Sheng Tianze tiba-tiba mencondongkan tubuh dan berbisik di telinganya. Apakah Tuan Kematian lupa? Untuk meningkatkan kemampuan khusus, aku tidak bisa melakukannya sendiri. Mendengar ini, telinga Jiang Xinli langsung memerah. Melihat keduanya berinteraksi mesra di samping, ekspresi Hua sebelah seperti melihat hantu. Dia dengan lembut menyenggol Yu Hua. Menurutmu, apa yang terjadi pada mereka berdua di atas tadi? Kenapa tiba-tiba ada perubahan besar 180 derajat? Tidak tahu. Yu Hua mengeluarkan beberapa kotak emas berlumuran darah dari saku jaket direkturnya. Kotak emas itu masih memiliki sedikit serpihan kayu dari dalang. Dia melirik Jiang Xinli, ekspresi rumit melintas di matanya. Lalu bangkit dan berjalan menuju dapur. Hua 11 pertama-tama tertegun, lalu menyadari dan bangkit untuk mengikuti. Awalnya ketika mereka diasingkan ke planet tandus ini, mereka berlima telah dengan sepenuh hati menjaga Tuan Kematian Jiang Xinli. Setiap kali mereka mendapatkan kotak emas, mereka akan dengan ragu menyumbangkan sebagian kepadanya. Tetapi Jiang Xinli saat itu tidak hanya tidak menghargainya, tetapi selalu tampak jijik, dan memarahi mereka sebagai orang yang tidak berguna. Untuk melindungi Jiang Xinli, mereka tahu bahwa penggunaan kemampuan khusus yang berlebihan akan menyebabkan kegilaan mental. Tetapi mereka tetap bertahan dengan gigi terkatup. Di kemudian hari, perilaku Jiang Xinli menjadi semakin berlebihan. Memukuli dan memarahi mereka, bahkan memenjarakan mereka seperti budak. Sejak saat itu, kelima orang mencapai kesepakatan diam-diam. Tidak lagi memberikan kontribusi pada kotak emas. Selain itu, peningkatan kemampuan khusus pada orc jantan tidak hanya membutuhkan penyerapan kotak emas, tetapi juga terkait erat dengan kekuatan mental betina. Kontak intim yang lebih dalam antara kedua belah pihak juga memainkan peran penting. Mereka telah mengumpulkan banyak kotak emas, tetapi tanpa kerja sama betina, kotak emas ini seperti batu biasa. Tidak berguna meskipun terlihat bagus. Tindakan Sheng Tianze menyerahkan kotak emas barusan membuat Hua 11 dan Yue Hua terkejut. Hati mereka juga penuh keraguan, tetapi penampilan Jiang Xinli hari ini benar-benar seperti orang yang berbeda. Keduanya pergi ke dapur untuk mencuci kotak emas dan mengeringkannya dengan hati-hati dengan handuk. Hua 11 sepertinya teringat sesuatu dan berbisik. Apakah menurutmu kepribadian keduanya muncul? Sulit dikatakan. Yue Hua mendongak dan melirik punggung Sheng Tianze. Aku selalu merasa dia memiliki rahasia yang tidak dia ceritakan kepada mereka. Tetapi apakah itu kepribadian kedua atau yang lain? Kita harus mengambil kesempatan ini. Semakin cepat kita bercerai, semakin baik. Ye Kuo masih di penjara bawah tanah. Berikan kotak emas ini padanya. Saya hanya berharap dia dalam suasana hati yang lebih baik dan tidak terlalu kejam pada Ye Kuo besok. Hua 11 mengangguk. Keduanya kembali ke ruang tamu satu demi satu dan diam-diam berjalan ke Jiang Xinli. Wajah Hua 11 menunjukkan sedikit kegugupan dan rasa malu. Tuan, ini kotak emas saya. Yue Hua juga membuka telapak tangannya. Ini milikku. Jiang Xinli mengangkat matanya dengan heran dan tertegun selama sedetik. Dulu aku selalu buru padanya. Dia hanya butuh sedetik untuk membangun emosi. Mata rusa kecil yang jernih langsung berkaca-kaca. Aku pasti akan memperlakukannya dengan baik di masa depan. Hua 11 terkejut lagi. Yue Hua menatap Jiang Xinli dengan curiga. Aku menghargai niatmu, tetapi kotak emasmu. Aku tidak bisa menerimanya. Suara Jiang Xinli menjadi lebih lembut, seolah takut menyakiti perasaan mereka. Hua 11 bingung. Mengapa? Bukankah kamu juga mengambil milik Sheng Tianze? Pada saat ini, naluri kompetitif jantan saat menghadapi betina langsung distimulasi. Jiang Xinli ragu-ragu. Aku tidak peduli,
Toh aku akan meletakkannya di sini. Bulu merak Hua 11 hampir meledak. Dia meletakkan kotak emas di atas meja di depan Jiang Xinli dan berbalik dengan marah untuk kembali ke sofa. Yue Hua juga meletakkan kotak emas. Milikku ada di sini. Saya harap Chi Zu ingat untuk menerimanya. Setelah meletakkannya, dia juga dengan cepat bangkit dan pergi dengan kesal. Xuan Ying, yang telah menutup matanya untuk beristirahat, tiba-tiba membuka matanya dengan keras dan duduk dengan wajah marah. Karena kemarahan, luka yang awalnya disembuhkan oleh Sheng Tianze di luar rumah, terkoyak lagi saat ini. Noda darah merah cerah terus merembes keluar dari luka. Plak, Xuan Ying melemparkannya dengan santai. Segenggam besar kotak emas berdarah menghantam meja di depan Jiang Xinli. Dia mendengus dingin. Ini milikku. Terserah padamu apakah kamu menginginkannya atau tidak. Di antara mereka berempat, dia membunuh boneka terbanyak. Kotak emas yang didapatkan secara alami juga paling banyak. Yang diberikan kepada Jiang Xinli ini hampir merupakan jumlah total dari 3 orang yang tersisa. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Xuan Ying benar-benar akan memilih untuk menyerahkan kotak emas. Ingat, dia adalah orang pertama yang bersumpah dengan sumpah serapah. Jika kau memberi wanita jahat itu sebuah kotak emas lagi, dia akan disambar petir dan mati. Sheng Tianze mengangkat tangannya dan mendorong kacamata berbingkai emasnya. Seseorang melirik Xuan Ying dalam-dalam. Jiang Xinli melihat kotak emas yang beraroma bintang dan berlumuran darah serta otak putih itu. Ketakutan hingga wajahnya pucat, di kehidupan selanjutnya dia langsung memeluk Sheng Tianze. Jangan takut. Sheng Tianze dengan lembut menepuk punggungnya dan menghibur dengan lembut. Melihat keduanya berpelukan, Yue Hua dan Hua Qi merasakan emosi aneh di hati mereka. Xuan Ying menyapu keduanya satu persatu, dan hendak bangun untuk pergi. Tetapi begitu dia berdiri, seluruh orang itu seperti kehilangan semua kekuatannya, dan langsung duduk kembali dengan lesu. Tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Celaka. Nilai amukan Xuan Ying adalah 69,99%. Alis Sheng Tianze sedikit berkerut. Baru saja akan melangkah menuju Xuan Ying, dia merasakan jari kelingkingnya dicengkeram dengan lembut oleh Jiang Xinli. Bolehkah aku pergi dan memberinya penataan? Gadis itu dengan hati-hati meminta pendapat. Sheng Tianze tersenyum lembut. Tentu saja. Tapi hati-hati. Yue Hua memandang Jiang Xinli dengan ekspresi terkejut. Matahari terbit dari barat. Dia sebenarnya bersedia memberi kami penataan kekuatan mental. Tapi bahkan jika itu bisa turun 0,5%, Xuan Ying tidak akan menghadapi kehancuran lautan spiritual. Yang terakhir berdiri sedikit dan berjalan selangkah demi selangkah di depan Xuan Ying. Sheng Tianze seperti induk ayam melindungi anak ayamnya. Mengikutinya dengan cermat di belakangnya. Ketakutan Jiang Xinli terhadap Xuan Ying sama sekali tidak dibuat-buat. Pada saat ini, Xuan Ying dikelilingi oleh aura pembunuh yang dingin. Tubuhnya yang tinggi meskipun duduk dengan lesu, tetapi masih membawa rasa penindasan yang bisa menghancurkan segalanya. Wajah tampan itu sekarang sebagian besar tertutup sisik ular biru es. Menambah sedikit keganasan dan misteri. Semakin tinggi nilai mengamuk manusia binatang jantan, semakin jelas karakteristik teriantropi tubuh. Jiang Xinli takut pada ular sejak kecil. Pada saat ini, melihat Xuan Ying membuatnya semakin takut. Seolah-olah yang berdiri di depannya bukanlah manusia, melainkan binatang buas raksasa yang siap menelannya ke dalam perutnya kapan saja. Jiang Xinli berhenti 1 meter dari Xuan Ying. Nada suaranya lembut dan penuh perhatian yang tulus. Xuan Ying, nilai amukanmu terlalu tinggi. Biar aku bantu. Mata vertikal merah Xuan Ying meliriknya dan mendengus dingin. Aku tidak membutuhkan kepura-puraanmu. Dia memalingkan wajahnya. Tubuh yang semula duduk dengan lesu langsung tegak, dengan jelas menolak Jiang Xinli untuk mendekat. Jiang Xinli menjadi semakin panik di hatinya saat melihatnya. Menurut ingatan pemilik aslinya, cara terbaik untuk menenangkan dan menata suami binatang dengan kekuatan mental pada saat ini adalah dengan menempelkan dahi. Karena ini adalah cara tercepat untuk memasuki lautan spiritual lawan. Tapi Xuan Ying bertubuh tinggi, dan sekarang sedang duduk. Jiang Xinli merasa serba salah, berdiri pun tidak enak, apalagi membayangkan dahi mereka bersentuhan. Melihat sisik ular biru es dan noda darah di wajahnya, serta sifat racunnya yang bisa keluar kapan saja, telapak tangan Jiang Xinli langsung berkeringat dingin. Xuan Ying, biarkan Cizu membantumu merawatnya, aku lebih baik mati daripada diurus olehnya. Xuan Ying menoleh, mencibir dingin. Suara tawa itu seperti pisau es yang menggores kaca, tajam dan menusuk telinga, hanya dengan kekuatan spiritualmu yang cetek itu. Simpan saja untuk menyelamatkan diri saat ahli boneka datang. Setelah mengatakan itu, dia mendongak dan mencibir, dan kemudian luka di tubuhnya semakin melebar karena perubahan emosi, darah merah cerah merembes keluar, mata Jiang Xinli langsung memerah saat mendengarnya. Bibirnya sedikit bergerak, dengan nada sedih dan memelas. Maaf, aku hanya khawatir padamu. Sambil berkata demikian, dia memicingkan bibirnya dan mendekat ke Xuan Ying. Xuan Ying menutup matanya lagi, memalingkan wajahnya. Jiang Xinli menggigit bibirnya, menarik napas dalam-dalam, mengulurkan tangan untuk memegang bahunya yang penuh noda darah, menekuk kedua kakinya, dan duduk mengangkang di atas pangkuannya.
Rok sutra brokat hitam menjuntai ke tanah, memperlihatkan sebagian betisnya yang putih dan lembut. Yuren tiba-tiba menahan napas. Hua 11 membelalakan mata persiknya, wajahnya penuh penolakan, hawa dingin yang menusuk tulang dari dinding batu. Menyebar ke seluruh tubuh Jiang Xinli melalui kulit yang bersentuhan dengan paha, tangannya gemetar. Dengan gerakan lembut namun tegas, dia memegang wajah Xuan Ying yang penuh noda darah, memutar wajahnya yang dingin seperti es, pupil vertikal merah tua Xuan Ying langsung membesar. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, gadis itu sudah dengan lembut menempelkan dahinya. Kekuatan spiritualnya perlahan menyebar. Pandangan Jiang Xinli menjadi gelap, dan dia menemukan dirinya berada di tengah hamparan es dan salju. Angin menderu, dan kepingan salju beterbangan. Sebuah kastil biru dengan dinding penuh retakan, memasuki pandangannya, Jiang Xinli tahu bahwa ini adalah jalan spiritual Xuan Ying. Dan tubuh spiritualnya, mungkin ada di kastil itu. Dia menarik napas dalam-dalam. Dengan hati yang cemas, dia berjalan menuju kastil es. Cahaya di dalam kastil redup, bercampur dengan bau darah yang samar. Ketika melihat dengan jelas pemandangan di dalam istana, Jiang Xinli langsung tersentak. Di atas tahta megah yang terbuat dari es, seekor ular piton biru seukuran ember melingkar, kepalanya mengenakan mahkota emas, tubuhnya dililit rantai besi berduri. Luka di tubuh ular piton itu mengeluarkan darah, mencium baunya, kepala ular yang semula terkulai perlahan terangkat. Matanya penuh kewaspadaan, mengamati gadis cantik yang tiba-tiba memasuki wilayah pribadinya. Lidah ular di mulut ular hijau itu masih menjulur, tetapi kecepatannya tampak lemah, tetapi mata merah bekunya menatapnya dengan tajam. Jiang Xinli membeku di tempat, tidak berani bergerak sedikit pun, karena takut membuat mara ular berbisa yang berbahaya ini. Setelah beberapa saat, Jiang Xinli berkata dengan ragu, "Kamu terluka? Aku bisa membantumu." Ular berbisa menyipitkan mata, Jiang Xinli bahkan belum sempat membuka mulut, sebuah sulur anggur transparan dengan cepat melilitnya. Jiang Xinli mengulurkan tangan, dengan lembut menutupi dahi ular hijau itu, bersamaan dengan itu. Seberkas cahaya keemasan mengalir dari telapak tangannya, memasuki tubuh ular hijau. Sulur anggur bunga roti bakar di ujung jarinya tumbuh dengan liar. Dalam sekejap mata, ia melilit ular hijau sepenuhnya. Seiring dengan percepatan sulur anggur, cahaya redup samar secara bertahap terpancar darinya. Cahaya semakin terang, ular hijau yang penuh amarah secara bertahap menutup matanya. Dan kerak. Suara es pecah terdengar, Jiang Xinli kemudian melihat dengan jelas, es tipis yang semula menutupi tubuh ular hijau itu pecah. Luka seperti parit juga berangsur-angsur sembuh, akhirnya ular hijau itu benar-benar tertidur. Dan bunga roti bakar yang menyerap penuh kualitas sirup pikuk juga menghilang dengan tenang. Jiang Xinli segera merasa lelah, tetapi ketika matanya tertuju pada rantai besi di tubuh ular hijau itu, dia kemudian melihat dengan jelas bahwa rantai besi itu sama sekali tidak terkunci. Ular hijau itu sendiri yang mengunci dirinya sendiri. Jiang Xinli tidak berminat untuk berpikir lebih jauh, lanskap spiritual manusia binatang jantan. Tidak hanya dapat mencerminkan tingkat kemampuan khusus mereka, tetapi juga dapat menunjukkan keinginan terdalam mereka. Mungkinkah Xuan Ying masih menyembunyikan rahasia di dalam hatinya? Jiang Xinli bahkan belum sempat berpikir lebih jauh, hanya merasa matanya berat, memegangi tahta dan perlahan menutup matanya. Pada saat dia benar-benar tertidur, mata tertutup rapat ular hijau itu diam-diam terbuka. Mata merah darah yang semula penuh amarah telah digantikan oleh biru es yang lembut. Ekor ular dengan lembut menggulung gadis itu, menatap erat wajah cantik gadis itu. Melihat penenangan selesai, Sheng Tianze segera ingin maju untuk menggendongnya pergi. Tetapi melihat Xuan Ying menatap dengan saksama. Kedua tangannya dengan keras menarik ke depan, memeluk erat gadis itu ke dalam pelukannya. Jiang Xinli juga terbangun. Mengucek matanya, dia kemudian menyadari bahwa dia masih berada di tubuh Xuan Ying. Begitu memikirkan ular berbisa yang memancarkan napas dingin, seluruh otot tubuhnya langsung menegang, tanpa sadar ingin melarikan diri. Tetapi Xuan Ying tidak memberinya kesempatan, satu tangan dengan erat mencubit pinggangnya yang ramping, perlahan membungkuk, napasnya menjadi kacau. Dingin dan sejuk, tetapi Jiang Xinli merasakan bibirnya sakit. Ternyata Xuan Ying memperlihatkan gigi taringnya dan mengambil kesempatan untuk menggigitnya. Jiang Xinli marah dan kesal, menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan diri dari pelukannya. Hati Jiang Xinli sangat marah hingga ingin menamparnya. Tetapi di wajahnya dia masih mempertahankan penampilan yang menyedihkan. Itu ciuman pertamaku. Xuan Ying menjilat bibirnya seolah-olah sedang menikmati. Mata esnya menatap Jiang Xinli dengan senyum jahat. Ciuman pertama, cukup manis, gila, kalian semua sudah gila. Hua 11 wajahnya penuh amarah. Matanya bolak-balik beralih antara Jiang Xinli dan Xuan Ying. Bulu merak di kepalanya langsung meledak menjadi bulu ayam berwarna oranye merah muda. Yu Hua di samping juga terkejut membuka matanya lebar-lebar. Sebaliknya Sheng Tianze memeluk gadis itu ke dalam pelukannya. Berbalik dan berjalan menuju kamar di lantai 2. Jiang Xinli berseru kaget dan tidak lagi meronta. Melihat punggung kedua orang itu semakin menjauh. Mata Xuan Ying langsung menjadi dingin. Menggendongnya, dia punya kaki sendiri. Langkah kaki Sheng Tianze terhenti. Aku bersedia.
Nada bicaranya tampak datar, tetapi sebenarnya mengandung sedikit kemarahan. Sheng Tianze dengan mantap menggendongnya ke atas. Setelah masuk kamar dan menutup pintu dengan hati-hati, dia dengan hati-hati meletakkan Jiang Xinli di tempat tidur, lalu berlutut di depannya dengan cemas. Jiang Xinli mengira dia akan mempertanyakan dirinya. Lagi pula dengan kekuatan mental tingkat es miliknya, dia berhasil menekan kerusuhan lautan spiritual Xuanying. Sungguh membingungkan. Tanpa diduga, Sheng Tianze tidak berbicara, tetapi mengangkat tangannya. Dengan lembut membelai bibirnya yang baru saja digigit oleh gigi tajam Xuanying. Dalam hitungan detik, luka kecil itu pulih seperti semula. Apakah masih sakit? Dia bertanya dengan perhatian. Apakah masih sakit? Dia bertanya dengan tulus. Jiang Xinli menggelengkan kepalanya, menatap mata Sheng Tianze yang penuh gairah. Mata Jiang Xinli menjadi bingung. Beralasan ingin mencuci tangan, tangannya masih berlumuran darah. Baik, Sheng Tianze berkata dengan tulus. Dengan lembut membantunya berdiri. Aku bisa pergi sendiri. Gadis itu tampak malu dan sedikit bingung. Memasuki kamar mandi, Jiang Xinli membuka keran, membiarkan air mengalir deras membasahi jari-jarinya. Namun, dia merasakan dada yang kokoh dan hangat menempel di punggungnya. Sheng Tianze mengulurkan tangannya. Memeluknya erat dari belakang, kepalanya sedikit menunduk bersandar di bahunya. Di sini, aku salah makan. Pikiran Jiang Xinli langsung kosong. Baru saja hendak membuka mulut untuk menjelaskan, dia melihat pria itu mengulurkan tangan untuk memegang bahunya. Perlahan membalikkan tubuhnya. Saat itulah dia melihat kacamata berbingkai emas di wajahnya. Sudah lenyap tanpa jejak. Di mana kacamatamu? Belum selesai dia berbicara. Dia melihat tangan besar pria itu dengan arogan, dengan napas yang berat, menunduk dan menciumnya dengan ganas. Mata Jiang Xinli langsung membelalak, bibirnya tanpa sadar tertutup rapat. Tetapi pria itu, dengan aura posesif yang mendominasi, dengan mudah membuka pertahanannya. Bunga roti bakar di tubuh Jiang Xinli mulai membantu berteriak keras. Dia tanpa sadar menutup matanya. Tangannya tanpa sadar bertumpu di bahunya. Segera napas keduanya saling bertautan, detak jantung mereka juga berangsur-angsur menyatu. Tubuh Jiang Xinli semakin lemas, bibirnya yang merah juga semakin mati rasa, dicium olehnya hingga hampir tidak bisa bernapas. Dia mengulurkan tangan dan mendorongnya dengan kuat, terengah-engah. Sheng Tianze juga terengah-engah. Tetapi tangannya masih dengan kuat memeluknya. Dia memasang senyum licik di wajahnya, jarinya dengan lembut membelai bibirnya yang merah dan bengkak. Ini ciuman pertamamu, bukan? Pipi Jiang Xinli memerah, Jiao Xiu mengangguk, rona merah menjalar dari pipi hingga pangkal telinga. Nilai kerusuhan Hua 11 dan Yu Huaying masih tinggi, aku ingin turun membantu mereka. Jiang Xinli ingin mencari alasan untuk melarikan diri. Namun, dia melihat jari pria itu mencengkeram pinggangnya yang ramping, tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Malam ini, selain di sisiku, kamu tidak boleh pergi kemanapun. Begitu kata-kata itu keluar, lengannya sedikit mengerahkan kekuatan, dengan mudah mengangkatnya ke wastafel. Jiang Xinli baru menyadari. Ada ekor harimau putih berbulu di bawahnya, ekor itu besar dan mengembang, seperti bantal lembut. Sepenuhnya mengisolasi batu dingin dan keras dari permukaan meja. Mata Jiang Xinli penuh kegembiraan, hendak melihat bagaimana Sheng Tianze memunculkan ekornya. Tetapi dia melihat yang terakhir melingkarkan lengannya yang panjang di pinggangnya yang ramping, membungkuk lagi, ciuman panas membara menghujani seperti badai. Ciuman ini panas, penuh kasih sayang, mendominasi dan panjang. Jiang Xinli hanya merasakan napasnya semakin cepat. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya yang ramping seolah menyusut menjadi genangan air musim semi yang lembut. Lama kemudian, Sheng Tianze baru berhenti bergerak. Suka, suaranya lembut, tangan besarnya menangkup wajah kecilnya. Jiang Xinli mengangguk malu-malu, menyembunyikan emosi yang sulit diungkapkan di matanya. Dia dengan tajam merasakan bahwa, selama ada sedikit bantuan lagi, bunga roti panggang di tubuhnya dapat ditingkatkan. Aku mau. Jiang Xinli mengulurkan kedua lengannya yang ramping dan putih, dengan lembut melingkari lehernya. Bibir tipis Sheng Tianze menempel di telinganya. Tidak nyaman? Namun, aku bisa membantumu. Setelah mengatakan itu, dia membuka keran. Mencuci tangannya dengan hati-hati, lalu membawanya kembali ke tempat tidur. Ciuman kecil kembali berjatuhan. Jari-jari panjangnya perlahan membuka selimut. Jiang Xinli tidak tahu berapa lama dia tidur. Ketika dia bangun lagi, bunga roti panggang yang sebelumnya melingkari sekitarnya langsung menghilang. Sinar matahari terbalik menembus jendela, tersebar di atas selimut. Membuatnya sesaat memiliki ilusi, seolah-olah semua yang terjadi sebelumnya hanyalah mimpi ilusi. Dia secara refleks meregangkan tubuhnya, perlahan membuka matanya. Pada saat itu, pupil matanya tiba-tiba menyusut, ketakutan hingga langsung duduk tegak dari tempat tidur. Karena di sofa di samping tempat tidur, ternyata ada harimau angsa putih besar dan kekar berbulu salju. Jiang Xinli menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Dia tahu situasi ini sangat umum di dunia binatang antar bintang. Jantan berubah menjadi bentuk binatang untuk beristirahat,
adalah untuk memulihkan energi dan kekuatan supernatural dengan lebih baik. Saat ini, harimau putih itu menyadari bahwa gadis itu sudah bangun. Juga perlahan membuka matanya, memperlihatkan sepasang mata perunggu keemasan yang lembut. Detik berikutnya, Sheng Tianzi yang mulia dan elegan muncul di depan Jiang Xinli. Cizu sudah bangun. Dengan senyum di bibirnya, dia berjalan mendekat, membungkuk, dan dengan lembut mencium bibirnya. Gadis itu tanpa sadar mengulurkan tangan untuk melingkari lehernya. Jam berapa sekarang? Hampir jam 12. Sheng Tianzi tersenyum. Cizu tidur selama 3 hari penuh. Jiang Xinli berseru dan tiba-tiba duduk. Apa? 3 hari? Dia berseru lagi. Baru kemudian dia menyadari bahwa gaun hitam di tubuhnya entah bagaimana telah diganti dengan warna putih. Melihat tatapan Jiang Xinli tertuju pada gaun itu. Bibir Sheng Tianzi sedikit melengkung dan menjelaskan, gaun hitam itu kotor, jadi aku menggantinya untuk Cizu. Wajah Jiang Xinli langsung memerah. Lalu apalagi yang kau lakukan? Sheng Tianzi tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dengan lembut menggandeng tangannya dan berjalan ke kamar mandi. Saatnya bangun. Aku akan membantu Cizu mandi. Jiang Xinli dengan patuh mengikuti pengaturan, mendongak menatap wajah Sheng Tianzi, dengan sedikit rasa malu di matanya. Entah itu benar atau tidak, kepolosan yang tidak disembunyikan ini sangat menyenangkan bagi laki-laki di depannya. Ketika mereka selesai mandi dan turun ke bawah, mereka menemukan bahwa keempat shoufu lainnya tidak ada di sana. Jiang Xinli merenung dalam hati. Mungkinkah mereka melarikan diri karena tidak berhasil memaksanya bercerai? Sheng Tianzi melirik ke arah dinding. Jadwal program reformasi tenaga kerja. Mereka seharusnya pergi menambang. Menambang? Mata Jiang Xinli membelalak. Seketika, potongan-potongan ingatan membanjiri benaknya. Dia dibuang ke planet tandus ini selama 100 tahun. Selama masa pembuangan, semua perbekalan kecuali rumah harus diperoleh melalui kerja kerasnya dan beberapa shoufu. Penjara antar bintang juga secara eksplisit menetapkan bahwa para tahanan harus berpartisipasi dalam periode waktu tertentu dari reformasi tenaga kerja setiap bulan. Dan menyerahkan sejumlah barang berharga untuk ditukar dengan kebutuhan sehari-hari. Setelah mengingat plotnya, Jiang Xinli tiba-tiba teringat bahwa tokoh asli dalam buku itu memiliki 2 akhir yang pasti akan mati. Hatinya berdebar kencang. Dalam akhir konvensional buku ini, 5 shoufu mengajukan gugatan cerai kepada tokoh asli. Tokoh asli tidak hanya tidak setuju, tetapi semakin keras dan menyiksa kelima shoufu, bahkan diam-diam memasukkan obat-obatan ke dalam cairan nutrisi yang sering mereka minum. Pada akhirnya, lautan spiritual kelima shoufu runtuh dan menjadi gila. Tokoh asli juga mati dengan tragis. Akhir lainnya adalah bahwa tokoh asli menyetujui permintaan cerai para shoufu. Dengan angkuh berpikir bahwa dia bisa bertahan hidup sendirian di planet tandus ini dengan sumber daya yang langka dan lingkungan hidup yang keras. Tetapi pada hari kedua setelah shoufu pergi, dia juga bisa bertahan hidup sendirian di planet tandus ini dengan sumber daya yang langka dan lingkungan yang keras, tapi keesokan harinya setelah shoufu pergi, dia akan dimakan oleh pasukan dalam boneka hingga tak tersisa tulang belulang. Memikirkan 2 akhir itu, Jiang Xinli langsung tidak bisa menahan diri. Sheng Tianzi menatapnya dengan tatapan penuh arti, merasa bahwa temperamennya telah berubah drastis dalam 2 hari terakhir. Seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Jiang Xinli segera sadar kembali, mungkin karena terkejut. Sheng Tianzi menunduk dan menatapnya dengan saksama. Kilatan makna kompleks melintas di matanya, jarinya dengan lembut menyentuh ujung hidungnya. Ada aku, jangan takut. Oh ya, ambil ini dulu. Sambil berbicara, Sheng Tianzi berjalan ke sisi meja kopi, mengambil kantong kain dan menyerahkannya kepadanya. Jiang Xinli mengulurkan tangan untuk menerimanya. Hanya terasa berat. Apa ini? Ini adalah kotak emas yang mereka tinggalkan untukmu. Sambil berbicara, Sheng Tianzi membuka kantong kain. Lihatlah jumlah ini. Jauh lebih banyak dari kemarin. Jiang Xinli mengerti dalam hatinya bahwa mungkin pengacara dan yang lainnya menyerahkan semua kotak emas yang sebelumnya mereka simpan secara diam-diam. Kalau begitu, aku akan menyimpannya dulu. Senyum cerah muncul di wajah gadis itu, dan dia menggenggam kantong kain di tangannya. Sheng Tianzi melepas cincin dari tangannya sendiri dan dengan lembut memasangkannya di jari manisnya. Ini adalah cincin dimensiku, ruang penyimpanannya lebih besar dari yang sebelumnya. Dia menggenggam telapak tangan gadis itu dan mendekatkannya ke bibirnya. Cincin ini, tanpa izinku di masa depan, tidak boleh dilepas. Jiang Xinli penuh dengan keraguan, cincinnya diberikan kepadaku, lalu bagaimana denganmu? Harus diketahui bahwa barang-barang pribadi para tahanan yang diasingkan ke Huangxin dibatasi dengan ketat. Paling banyak hanya bisa membawa 1 cincin dimensi. Aku adalah ahli daya tarik ruang, selain bisa melakukan teleportasi ruang, juga bisa menyimpan barang sementara. Setelah Sheng Tianzi menjelaskan dengan sabar, dia menarik tangannya dan berjalan menuju dapur. Melihat kulkas, Jiang Xinli tanpa sadar menelan ludah, dan perutnya mulai keroncongan. Pilih satu rasa. Sambil berbicara, Sheng Tianzi membuka kulkas. Jiang Xinli melihat tumpukan makanan berwarna-warni di depannya. Napasnya tercekat, ternyata penuh dengan larutan nutrisi. Aku ingat,
Chizhu dulu menyukai rasa daging mentah. Sheng Tianze mengambil sebungkus larutan nutrisi berwarna merah darah. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyum penuh arti, karena warnanya sangat mirip darah. Meminumnya akan membuatmu bersemangat. Jiang Xinli terdiam beberapa saat. Harus dikatakan bahwa pikiran pemilik aslinya agak tidak normal. Dia mengerutkan bibirnya dan bertanya, apakah tidak ada sayuran dan buah-buahan normal di rumah? Tidak ada. Chizhu dulu tidak suka makan ini, apalagi makan daging matang dan makanan ringan. Adapun kami, para biasman jantan, biasanya hanya minum cairan nutrisi untuk menahannya. Setelah Jiang Xinli mendengar ini, dia tiba-tiba merindukan hari-hari makan mie instan. Melihat ekspresinya yang putus asa, Sheng Tianze tersenyum lembut, kita bisa pergi ke kota penjara besok. Di sana ada supermarket yang dibuka oleh penjara antar bintang. Mata gadis itu berbinar dan langsung menjadi bersemangat. Benarkah? Sheng Tianze mengangguk, giliran saya untuk menambang sore ini, kalau tidak saya bisa menemani Anda hari ini. Menurut aturan antar bintang, Shoufu yang diasingkan ke Huangxin umumnya bekerja sama. Terlepas dari apakah Shoufu pergi bekerja atau direhabilitasi, atau pergi keluar untuk melawan dalang, satu Shoufu akan ditinggalkan secara khusus untuk merawat keselamatan Cixing. Mari kita makan satu ini dulu. Sheng Tianze mengambil sebungkus cairan nutrisi dan memberikannya kepadanya. Aroma laut yang samar menyerbu wajahnya. Jiang Xinli mendongak dan menyesapnya, rasa lapar dan lelahnya dengan cepat mereda. Rasanya sangat enak, dan efeknya langsung terasa. Namun, dia masih ingin makan makanan yang layak. Si kecil rakus, ada di bibirmu. Pria itu selesai berbicara dan menatap bibirnya. Ada setetes cairan nutrisi yang tersisa di sana. Mendengar ini, Jiang Xinli baru saja mengangkat tangannya untuk menyeka. Sheng Tianze sudah memegang bahunya. Dia membungkuk, ujung lidahnya menjilat sedikit, duri-duri kecil yang padat itu. Membuat Jiang Xinli langsung merasakan kesemutan. Dia menyadari bahwa sentuhan tadi malam ternyata seperti ini. Wajah kecil Jiang Xinli tiba-tiba memerah. Pada saat ini, ketukan di pintu tiba-tiba terdengar. Kakak, apakah kamu di rumah? Suara seorang gadis yang lembut dan genit datang dari luar pintu. Jiang Xinli tertegun. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk membuka pintu. Dia merasa bahwa jika dia ingin mendapatkan lebih banyak plot untuk mengubah takdirnya, dia harus terus memicu plot baru. Pintu perlahan terbuka, mata Jiang Xinli sedikit bergeser. Gadis yang berdiri di luar pintu. Wajahnya penuh dengan ketenangan, keanggunan, pesona, dan kelemahan. Dia mengenakan kostum yang mulia dan mewah. Tubuhnya dililit oleh ork jantan yang penuh dengan sisik ular emas. Di belakangnya, ada juga 7 atau 8 prajurit serigala yang berdiri tegak. Mengenakan seragam standar antar bintang. Jiang Xinli sekilas mengenali bahwa gadis ini memiliki 8 poin kemiripan dengan ibunya. Itu adalah nyonya wanita elemen yang dibesarkan secara salah selama 5 tahun. Gadis palsu dengan kekuatan mental penyembuhan bawaan, Jiang Wanwan. Melihat Sheng Tianze yang mengikuti di belakang Jiang Xinli, mata Jiang Wanwan tiba-tiba berbinar, dan suaranya langsung menjadi beberapa poin lebih gembira dan lembut. Kakak, bagus sekali, akhirnya aku menemukanmu. 8 prajurit serigala yang bersenjata lengkap itu menunjukkan ekspresi serius saat mata mereka menyentuh Sheng Tianze. Mereka segera memberi hormat serempak kepadanya. Sheng Tianze, yang berdiri di belakang Jiang Xinli, hanya mengangguk sedikit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Perhatian Jiang Xinli sepenuhnya tertuju pada wajah hasil operasi plastik Jiang Wanwan yang sangat mirip dengannya dan tidak memperhatikan detail ini. Setelah terdiam sejenak, sudut bibirnya melengkung membentuk jahitan otot, nadanya aneh dan menghina. Hanya aku yang keluar dari perut ibuku. Dari mana datangnya saudara perempuan? Bahkan jika memang ada. Mungkin dia sudah lama mati di suatu tempat. Dia tidak tahu banyak tentang Jiang Wanwan, dia hanya tahu bahwa Jiang Wanwan adalah tokoh utama elemen. Meskipun dia adalah putri palsu, semua orang yang penyayang di bintang-bintang menganggapnya sebagai panutan. Ketika dia masih kecil, dia adalah saudara perempuan perunggu dengan protagonis aslinya. Tetapi setelah dia membangkitkan kekuatan mentalnya yang diperlukan pada usia 18 tahun, dia diam-diam melakukan operasi plastik seperti Jiang Xinli. Sayangnya, gaya antik Jiang Xinli. Bahkan dengan teknologi canggih di bintang-bintang, kemiripannya hanya mencapai 80%. Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi. Setelah melihat wajah hasil operasi plastik Jiang Wanwan, emosi protagonis aslinya langsung runtuh dan meledak di tempat. Lebih aneh lagi, berbagai VW negatif protagonis aslinya langsung menyebar di Star Network dalam satu malam. Awalnya, dia adalah orang yang penyayang dan mulia yang menjadi fokus perhatian di bintang-bintang, dan tiba-tiba hidupnya dalam bahaya. Akhirnya, setelah protagonis asli mengalami kekerasan dunia maya, dia berkolusi dengan ork gelap, bekerja sama dari dalam dan luar untuk menjarah sumber daya di bintang yang kaya, dan membakar planet itu. Namun, hanya 2 orang yang selamat di seluruh planet, satu adalah Jiang Xinli, dan yang lainnya adalah Jiang Wanwan. Jiang Wanwan dibebaskan karena kurangnya bukti di tempat kejadian, dan Jiang Xinli menjadi penjahat berat yang dibenci oleh seluruh bintang. Kemudian,
Jiang Wanwan mengumumkan kepada publik bahwa untuk berterima kasih kepada keluarga Jiang atas cinta dan pengasuhan mereka, dia akan menebus dosa Jiang Xinli. Dia secara sukarela melamar untuk datang ke Darstar untuk berpartisipasi dalam pengasingan. Dia menangis terseduh-seduh dalam sebuah wawancara bintang. Bintang terpencil ini penuh dengan bahaya. Para prajurit yang bertugas bahkan lebih membutuhkan hiburan yang penyayang. Dalam sekejap, semua orc jantan di seluruh planet mencapai puncak kekaguman mereka padanya. Dengan dukungan bersama dari masyarakat, Jiang Wanwan menjadi salah satu dari 12 wakil penguasa Darstar di usia muda. Plot ini terjadi ketika Jiang Xinli melihat Jiang Wanwan. Membanjiri pikirannya seperti air pasang. Meskipun hanya berlangsung beberapa detik, dia, yang pernah membaca berbagai naskah. Dia dengan tajam menyadari 7 lubang dan sesuatu yang salah di dalamnya. Tapi saat ini, jelas bukan waktunya untuk konfrontasi dan verifikasi. Kakak, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu kepada adikmu? Jiang Wanwan tidak terkejut dengan kata-kata jahat Jiang Xinli. Sebaliknya, ada sedikit kegembiraan di hatinya. Segala sesuatu milik Jiang Xinli, apakah itu orang tuanya, statusnya, kekayaannya, atau 5 suami orknya yang tampan sekarang, dia akan mengambil semuanya. Semakin sombong dan mendominasi dia. Dia semakin bahagia. Memikirkan hal ini, tubuh Jiang Wanwan sedikit bergetar, dan dia dengan lemah lembut bersandar ke pelukan suami orknya di sampingnya. Sikapnya yang sangat sedih dan menyedihkan agak mirip dengan penampilan Jiang Xinli yang biasa. Hanya saja Jiang Xinli berakting, tapi dia tampil alami. Melihat ini, ekspresi marah langsung muncul di wajah Ling Yan. Kemarahan itu membuat Jiang Xinli terkejut. Apa kau pikir semua orang tidak berperasaan sepertimu? Wanwan mati-matian mengumpulkan poin untuk membelikanmu perbekalan agar bisa segera bertemu denganmu. Apa kau tahu betapa kerasnya dia bekerja? Jiang Xinli melirik Tai Yi dengan acuh tak acuh dan langsung menjadi gila di tempat. Hehe. Kau tidak punya kemampuan untuk membuat Tuan senang dan menikmati hidup, malah membiarkannya tampil di depan umum untuk mengumpulkan poin. Berkah macam apa ini? Jika kau tidak menggunakan otakmu, kirim saja ke pusat daur ulang. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Dia melirik Jiang Wanwan lagi dan mencibir. Adapun kau, berpura-pura mengirimkan barang-barang ini. Aku menyarankanmu untuk berhemat di masa depan. Bagaimanapun, pengaturan karakter pemilik aslinya adalah peran pendukung wanita jahat. Tidak ada gunanya berakting di depan mereka. Ling Yan membelakangi dan tidak bisa berkata apa-apa. Karena marah, dia mengangkat tangannya untuk melepaskan energi ke arah Jiang Xinli. Sheng Tianze di samping berbicara dengan dingin. Cukup, tangan Ling Yan terangkat setengah jalan dan terkejut olehnya. Tangannya melingkar berpura-pura membantu Jiang Wanwan merapikan rambutnya. Tuan, kau cantik dan baik hati. Jangan samakan dirimu dengan wanita kasar dan beracun seperti dia. Ling Yan, aku tidak mengizinkanmu memarahi kakakku. Aku tahu kekuatan mentalku adalah Hesrang, dan kekuatan mental kakakku hanya Efrang. Sekarang aku juga Tuan Kegelapan. Kakak pasti merasa tidak enak. Aku bisa mengerti. Bagaimanapun, dia dulu adalah wanita muda yang manipulatif dan berkuasa. Sekarang, aku mengerti. Jiang Wanwan menutup dadanya dengan satu tangan sambil merasa sedih. Setelah 2 detik, dia perlahan berdiri dan menunjuk ke tumpukan kotak yang dikemas dengan indah di sampingnya, dengan ekspresi palsu di wajahnya. Kakak, buah-buahan dan sayuran ini sangat langka di planet ini. Kau biasanya makan daging mentah dan larutan nutrisi terlalu kejam dan berdarah. Itu merusak citramu. Jiang Wanwan berkata. Ekspresinya pemalu dan menunjuk ke tumpukan pakaian indah lainnya dan melanjutkan. Baru-baru ini cuacanya lebih dingin. Aku khawatir kakak akan kedinginan. Pakaian ini khusus aku siapkan untuk kakak. Kata-katanya terdengar sangat dalam dan penuh kasih sayang. Tetapi matanya dari waktu ke waktu melirik ke arah Sheng Tianze di belakang Jiang Xinli. Di tempat yang tidak bisa disadari oleh semua orang. Seutas feromon teh hijau diam-diam melewati Jiang Xinli dan melayang ke arah lubang hidung Sheng Tianze. Alis Jiang Xinli berkerut. Dia menatap Jiang Wanwan dengan penuh minat. Aku tidak menyangka feromon teh hijau yang menyebabkan Ye Kuo tiba-tiba kehilangan kendali. Ternyata dilepaskan oleh Jiang Wanwan. Baik wanita maupun beasman jantan akan melepaskan feromon. Namun, aroma di tubuh para wanita berbeda. Sheng Tianze memiliki aroma pinus darah yang dingin. Dia memiliki aroma mawar yang samar. Dia merasakan dengan kekuatan mentalnya. Saat seutas feromon itu mendekati Sheng Tianze, itu menghilang tanpa jejak. Jiang Wanwan diam-diam bertanya-tanya dalam hatinya. Pelepasan feromon lagi-lagi menghilang begitu saja. Jiang Xinli menoleh dan melirik pria di belakangnya. Namun, ekspresi yang terakhir tetap tenang, seolah-olah dia tidak menyadari apapun. Jiang Wanwan kembali frustrasi. Kilatan kekejaman melintas di matanya. Baiklah, kesabaranku terbatas. Bawa pria pecundangmu itu. Dan semua hal berantakan ini, cepat pergi dari hadapanku. Jiang Xinli dengan dingin mengucapkan kata-kata ini. Dia menarik Sheng Tianze dan berbalik untuk pergi. Dia keluar hanya untuk memajukan plot dan mendapatkan lebih banyak fragmen plot. Sekarang tampaknya panennya tidak kecil. Sheng Tianze tidak mengatakan apa-apa,
Diam-diam mengikutinya seperti pengawal yang setia. Pintu dibanting hingga tertutup. Saat memasuki rumah, Jiang Xinli, yang belum sempat beralih ke keadaan lemah lembut, ditarik ke dalam pelukan Sheng Tianze dan mencium keningnya. Setelah dimarahi, aku merasa lebih baik. Jiang Xinli memang merasa sedikit senang. Lagi pula, dia telah memainkan peran pendukung wanita yang lemah lembut selama 2 hari ini. Sedikit tertekan. Maaf, aku tidak tahu kenapa. Begitu melihatnya, aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Jiang Xinli langsung masuk ke dalam peran. Matanya berkaca-kaca, wajahnya penuh dengan penyesalan. Dia dengan gugup meraih tangan Sheng Tianze. Kamu tidak akan seperti dulu. Mengabaikanku, kan? Bagaimana mungkin? Sebenarnya, aku juga tidak ingin terlalu galak. Tapi aku merasa seperti ada amarah yang tertahan di hatiku. Mungkinkah gangguan bipolarku kambuh lagi? Aku percaya padamu. Itu tidak akan pernah kambuh lagi. Setelah Sheng Tianze selesai berbicara, dia menatapnya dengan penuh arti. Selain itu, aku adalah seorang dokter, aku tidak akan membiarkanmu kambuh lagi. Ling 11 yang mendapati hidungnya terbentur di luar pintu. Mengertakkan gigi karena marah, wajahnya pucat pasi. Wanita jahat dan kejam ini. Benar-benar keras kepala seperti yang dikatakan di internet. Baiklah, adikku hanya cemburu. Namun, tidak peduli apa yang aku katakan, kamu selalu mendukungku. Itu bagus. Tidak seperti dia. Jiang Wanwan berkata dengan nada sinis, menunjuk ke wajahnya dengan ekspresi simpati. Namun di dalam hatinya, dia melihat ke pintu yang tertutup rapat itu. Hatinya berbunga-bunga. Sudah lama dikabarkan bahwa suami-suami buas Jiang Xinli tidak akur dengannya. Setelah melihatnya hari ini, itu benar adanya. Mungkin dia hanya bertindak sesuai dengan aturan antar bintang. Memenuhi tugas sehari-hari sebagai pengawal suaminya. Selain itu, perkataan dan tindakan Jiang Xinli semakin kasar dan vulgar. Dibandingkan dengan suaminya yang lembut dan elegan, dia benar-benar tidak cocok. Aku ingin tahu bagaimana keempat suaminya yang tersisa. Saat dia berpikir demikian, suara mekanis yang hanya bisa dia dengar bergema di benaknya. Ding, terdeteksi memenuhi syarat Atlas Dewa, secara otomatis terhubung untuk Anda. Dewa Sheng Tianze, ketampanan 100 poin, fisik 100 poin. Keterampilan 100 poin, seni pertunjukan, sistem ruang, sistem pembiakan, sistem misterius. Guru Kekaisaran Pangeran Pertama, kepala dari 12 klan suci, tingkat kesukaan saat ini adalah 0. Jika tingkat kesukaan mencapai lebih dari 50%, Anda dapat menyalakan Atlas Dewa untuk mendapatkan hadiah yang sesuai, yang seringkali membuat mata Anda berbinar. Memutuskan untuk kembali dulu dan membuat rencana. Tidak lama kemudian, Xuan Ying dan yang lainnya kembali. Ketiganya tampak agak lelah. Tubuh mereka berlumuran aura biji meteor yang menyengat. Melihat Jiang Xinli dan Sheng Tianze bersama di dalam ruangan, ekspresi Yue Hua dan Hua 11 agak aneh. Namun, mereka masih dengan hormat menyapa Tuan Pulau Ilusi. Saat Xuan Ying melihat Jiang Xinli, emosi yang sama melintas di matanya. Dia melirik dengan dingin dan berbaring di sofa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jiang Xinli melihat ke belakang mereka bertiga dan tidak melihat sosok Ye Kuo, jadi dia bertanya, "Di mana Ye Kuo? Kenapa dia tidak kembali bersama kalian?" Mendengar ini, wajah Yue Hua dan Hua 11 langsung memucat, dan mereka buru-buru berkata, "Tuan, Ye Kuo sudah tahu kesalahannya." Xuan Ying tidak bisa menahan diri untuk menyela dan mengejek. Benar-benar kejam. Orang itu masih setengah mati, tetapi Anda sudah berpikir untuk menyuruhnya bekerja untuk mendapatkan poin. Beberapa orang sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati kita. Sheng Tianze di samping meremas tangan Jiang Xinli. Ye Kuo selalu berada di penjara bawah tanah dan belum keluar. Jiang Xinli langsung cemas, "Cepat, kita harus segera pergi dan melihatnya." Meskipun kekacauan mental Ye Kuo telah mereda, itu sebenarnya tidak stabil. Dia tidak bisa kehilangan satupun dari 5 suaminya. Pintu masuk penjara bawah tanah berada di dekat tangga di lantai pertama. Menuruni tangga, bau apak menyeruak. Jiang Xinli tidak bisa menahan diri untuk menutupi mulut dan hidungnya. Sheng Tianze berjalan di depan dan menyalakan lampu. Melihat pemandangan di depannya, Jiang Xinli langsung tercengang. Di penjara bawah tanah yang gelap dan lembab, penuh dengan peralatan penyiksaan logam dari berbagai jenis hukuman, dindingnya bahkan ditutupi dengan noda darah yang tidak rata. Di bawah cahaya redup, itu menakutkan dan mengerikan. Ye Kuo saat ini tergeletak lemas. Di kursi listrik berlumuran darah. Kepalanya terkulai, dan ada bekas luka segar di kedua lengannya. Darah merah cerah menetes di sepanjang lengannya dan jatuh ke tanah yang dingin. Mata Jiang Xinli tertuju pada tangan Ye Kuo. Pada cambuk yang dipegangnya erat-erat, yang juga berlumuran darah. Ye Kuo. Jiang Xinli merasa bersalah dan terkejut. Air mata tak terkendali mengalir dari matanya. Yue Hua dan Hua 11 mengikuti di belakangnya. Melihat pemandangan di depan mata, mereka juga terkejut. Mereka tahu bahwa Ye Kun meminta hukuman sendiri, tetapi tidak menyangka dia akan begitu kejam pada dirinya sendiri. Kemarin, Ye Kun dijebak oleh Jiang Wangwan, menyebabkan lautan batu spiritualnya bergejolak dan menyerangnya.
Namun, dia tidak menyalahkan Ye Kuo. Tak disangka, Ye Kuo akan menghukum dirinya sendiri sampai seperti ini. Jiang Xinli perlahan berjalan ke depan Ye Kuo. Dengan lembut memasukkan tangannya ke lautan spiritual Ye Kuo. Sesaat kemudian, dia berbalik untuk melihat Sheng Tianze. Aku hanya bisa menenangkan nilai kekerasan dalam dirinya. Bisakah kau memulihkan luka di tubuhnya dengan energi penyembuhan? Sheng Tianze tidak bergerak setelah mendengar ini. Melainkan menatapnya dengan berbeda. Tuan, apakah kau yakin ingin melakukan ini? Dia pernah mencoba membunuhmu. Yue Hua tidak bisa menahan diri untuk berkata, Tuan, Ye Kuo sudah tahu kesalahannya. Maafkan dia kali ini. Sebenarnya, mereka semua tahu bahwa Ye Kuo memilih cara menghukum diri sendiri seperti ini lebih baik daripada diserahkan ke pengadilan antar bintang oleh Jiang Xinli yang kejam. Setidaknya dengan cara ini, dia bisa menyelamatkan anggota tubuhnya dan terhindar dari kehilangan tangan dan kaki. Meskipun Jiang Xinli saat ini berbeda dari sebelumnya dalam perkataan dan perbuatan, tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan kambuh dan kembali ke kondisi sebelumnya. Yakin, Jiang Xinli mengangguk dengan berat. Matanya berhenti pada alat-alat penyiksaan di dinding. Bahkan jika dia selamat di hari-hari terakhir sebelum dia bertransmigrasi, dia tidak bisa menahan gemetar di hatinya menghadapi begitu banyak alat penyiksaan. Kemudian dia menoleh untuk melihat Sheng Tianze. Aku takut melihat benda-benda itu. Bisakah kau membantuku menghancurkan semuanya? Sheng Tianze dengan lembut bersenandung dan menoleh untuk melihat Xuan Ying. Dengarkan Tuan dan hancurkan semuanya. Xuan Ying melirik Jiang Xinli dengan tatapan dingin, sedikit penghinaan melintas di matanya. Dulu, ini semua adalah mainan favoritnya, tetapi sekarang dia berpura-pura takut. Sungguh menggelikan. Jari Xuan Ying terangkat, dan hawa dingin yang kuat langsung melesat. Hanya suara keras yang terdengar. Alat-alat penyiksaan yang tergantung di dinding langsung membeku menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke tanah. Yue Hua dan Huasi melihat ini, dan dengan cepat melangkah maju dengan hati-hati untuk membantu Ye Kuo turun dari tiang gantungan. Semua orang kembali ke ruang tamu. Sheng Tianze mulai merawat Ye Kuo yang tidak sadarkan diri. Saat tangannya melambai, cahaya lembut memancar dari telapak tangannya, menyelimuti Ye Kuo. Hanya luka di tubuh Ye Kuo yang mulai sembuh perlahan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jiang Xinli sedikit mendekat. Kemampuan penyembuhan Sheng Tianze benar-benar dapat memulihkan luka sepenuhnya. Dia tidak bisa tidak memikirkan bekas luka yang dia lihat sebelumnya, dan tiba-tiba dia merasa curiga. Apakah kemampuan penyembuhanmu meningkat? Sheng Tianze menggelengkan kepalanya. Dulu, Tuan suka menghukum kami dan tidak ingin melihat kami tanpa luka. Jadi bekas luka itu sengaja aku buat. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak, ekspresi lembut muncul di wajahnya. Tapi sekarang, aku tidak perlu menyimpannya lagi. Setelah mengatakan itu, dia memberi Jiang Xinli tatapan menghibur. Yue Hua menatap Jiang Xinli dengan curiga. Jika biasanya, Jiang Xinli melihat Ye Kuo melukai dirinya sendiri dengan parah. Dia hanya akan bersemangat, bahkan memperburuk keadaan dan menamparnya, alih-alih terlihat khawatir seperti ini. Hua 11 mengerutkan bibirnya mendengar ini. Kuharap dia tidak tiba-tiba sakit lagi. Di seluruh galaksi selama 5.000 tahun. Kemungkinan pria orc paling beruntung dan paling sial adalah mereka berlima. Setahun yang lalu, Jiang Xinli bersaing untuk memilih suami. Ada ribuan pria orc yang cocok secara genetik di seluruh galaksi. Tetapi setelah seleksi ketat lapis demi lapis, hanya mereka berlima yang memenuhi syarat untuk menikah. Tapi siapa sangka, sehari setelah dia menyelesaikan pendaftaran pernikahannya dengan Jiang Xinli, Furaosing nomor 3 mengalami bencana abad ini. Mereka bahkan belum sempat menginjakan kaki di Furaosing ketika pengadilan militer antar bintang langsung menjatuhkan vonis, membekukan semua properti, dan diasingkan bersama Jiang Xinli ke bintang ke-8 selama 100 tahun. Tepat ketika Hua 11 masih melamun, Ye Kuo bangun. Dia menatap Jiang Xinli dengan mata penuh penyesalan. Soal ini, aku memang ingin menceraikanmu. Tapi aku tidak pernah berpikir untuk membunuhmu. Malam itu aku juga tidak tahu mengapa. Aku tiba-tiba di luar kendali. Yue Hua dan Hua 11 tampak kaget mendengar ini. Di luar kendali? Apa maksudnya? Sheng Tianze mengangkat alisnya sedikit, menatap Ye Kuo. Hari itu, aku mencium feromon teh hijau betina, lalu aku kehilangan kendali. Ye Kuo menutup kepalanya dengan kesal. Aku baru mendekati pintu kamar, secara logis aku tidak mungkin menciumnya kecuali seseorang sengaja melepaskan feromon. Sengaja membiarkanku menciumnya, karena efek memicu badai lautan spiritual akan lebih baik. Kamu mencium feromon betina? Bibir Hua 11 terkejut membentuk huruf O. Di radius 100 li di sekitar kita ini tidak ada siapa-siapa, dan di malam hari kadang-kadang ada dalang yang muncul. Dari mana betina yang tiba-tiba muncul ini berasal? Aku juga tidak tahu. Ye Kuo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ekspresinya penuh dengan rasa bersalah. Setelah mengatakan itu, dia menatap Jiang Xinli lagi, matanya penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri dan penyesalan. Namun, Yue Hua tidak percaya penjelasan ini. Dia membuka mulut perlahan dengan ekspresi serius, Ye Kuo. Aku sudah membantumu menenangkan lautan spiritualmu.
Ini berarti dia tidak lagi mempermasalahkan kamu menyakitinya. Sekarang tidak perlu mengarang kebohongan seperti itu. Dalam benaknya, penjelasan Ye Kuo sama sekali tidak masuk akal. Saat ini, Jiang Xinli tidak menjawab. Dia memikirkan bagaimana menjelaskan kepada semua orang bahwa dia juga mencium feromon itu. Ye Kuo melihat dia tidak berbicara. Berpikir bahwa dia juga tidak mempercayainya, amarah yang susah payah dia reda membara lagi dalam sekejap. Dia nekat. Langsung menyerah saja. Karena tuan ini juga tidak mempercayaiku, maka aku akan menebus dosa dengan ini saja. Daripada diserahkan ke pengadilan militer Xinji, mempermalukan keluarga, lebih baik mati saja agar lebih cepat. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, jari-jarinya berubah menjadi cakar serigala, mencengkeram kepalanya dengan keras. Sheng Tianze dengan cepat meraih lengannya, aku percaya padamu. Jiang Xinli berbicara dengan tegas, dia menatap Ye Kuo dengan serius dan berkata, aku tidak hanya percaya padamu. Tetapi aku juga tahu siapa orang itu. Kali ini, tidak hanya Ye Kuo yang tercengang. Bahkan Yue Hua dan Hua 11 juga terkejut, hanya Sheng Tianzi yang tetap tenang, seolah-olah semuanya sudah dia duga. Terlihat Ye Kuo tiba-tiba berdiri. Tuan, beritahu aku siapa dia. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Jiang Xinli diam-diam menggerutu dalam hati. Kapan temperamen pemarah suami binatang macan kumbang ini akan berubah? Dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan lembut. Maaf, aku belum bisa memberitahumu sekarang. Kenapa? Ye Kuo menjadi cemas lagi. Sheng Tianze menyambung perkataannya dan menjelaskan, karena dia bisa menggunakan feromon. Untuk menstimulasi lautan mentalmu sekali, dia bisa melakukannya lagi untuk kedua kalinya. Jika kamu benar-benar ingin membalas dendam, tunggu sampai kamu bisa meningkatkannya, kalau tidak kamu hanya akan mati sia-sia. Ye Kuo mengerti arti kata-kata Sheng Tianze. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan akhirnya memilih untuk diam. Sore harinya, Sheng Tianze bersiap untuk pergi menambang. Karena ork jantan yang diasingkan ke planet Tandus, tidak bisa menggantikan ork jantan lain untuk melakukan kerja paksa. Biji meteorit miliknya, harus dia gali sendiri. Meskipun Jiang Xinli telah menyembuhkan ledakan mental Xuan Ying dan Ye Kuo, tetapi dia masih trauma pada mereka berdua, dan juga takut mereka akan mengeluarkan surat cerai lagi. Setelah dipikir-pikir, dia memutuskan untuk pergi bersama Sheng Tianze. Tambang di planet Tandus tidak jauh. Begitu keluar pintu, sosok Sheng Tianze berubah, berevolusi menjadi seekor harimau besar, agung, dan menakutkan dengan dahi putih bermata sipit. Dia mengulurkan ekornya yang berbulu lembut dan dengan lembut melingkarkannya, lalu melemparkan Jiang Xinli yang bertubuh kecil dan ramping ke punggungnya. Pegang erat-erat, dia berkata dengan suara lembut, ya Tuhan. Jiang Xinli sangat senang hingga mulutnya ternganga, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala harimau, menyentuh telinga berbulu itu. Dan dengan berani menyentuh pantat harimau, siapa bilang pantat harimau tidak boleh disentuh, dia tidak hanya boleh disentuh, tetapi juga disentuh di siang hari, dan di malam hari juga harus disentuh. Sheng Tianze terdiam. Jiang Xinli yang sedang bersenang-senang tiba-tiba merasakan ekor berbulu menyelinap masuk ke dalam roknya. Arus listrik yang menggelitik menjalar dari betis ke paha, tubuhnya langsung menegang. Dia buru-buru mengulurkan tangan dan menekannya. Di antah-berantah ini, jika kamu terus menyentuhku, aku mungkin tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Aku salah, wanita yang bernafsu tapi tidak berani. Dia segera membungkuk ke depan dengan lembut, mengulurkan tangan dan dengan patuh memeluk lehernya. Pria itu merasakan kelembutan di punggungnya. Dia menggertakkan gigi dan mengerang tertahan, menahan panas di sekujur tubuhnya dan berlari ke depan dengan liar. Gadis itu memeluk harimau putih dan membelainya dengan rakus. Namun, dia lupa bahwa orang itu adalah pria dewasa, sebagai pangeran agung keluarga kerajaan kekaisaran antar bintang, kepala dari 12 keluarga suci. Dia dipermainkan oleh gadis itu seperti kucing. Bahkan jika wajahnya memerah karena malu, dia hanya bisa menutupi dirinya dengan ekornya. Mendengar napas terengah-engah Sheng Tianze, Jiang Xinli segera berhenti bermain dan mulai mengamati lingkungan hutan kegelapan. Sejak di penjara di sini, ini adalah pertama kalinya dia keluar di siang hari. Tiba-tiba, dia menemukan sebuah masalah. Malam itu, mereka membunuh ratusan boneka, tetapi mengapa tidak ada mayat yang terlihat? Sheng Tianze berhenti mendengar ini. Dia berbalik dan menatap Jiang Xinli. Meskipun dia dalam wujud harimau saat ini, Jiang Xinli masih bisa dengan jelas merasakan. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Di sini, kamu lupa lagi. Jiang Xinli berteriak buruk dalam hatinya, dan dengan cepat tersenyum malu. Sepertinya begitu. Setelah berbicara, dia sengaja mendesis, mengulurkan tangan untuk menutupi kepalanya, dan berteriak dengan pura-pura. Ah, sakit sekali. Sheng Tianze menatapnya dengan tatapan memanjakan, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak perlu berakting dengan begitu serius. Kemudian, dia berubah kembali menjadi wujud manusia dan menggandeng tangan Jiang Xinli karena dalam boneka itu dikendalikan oleh ork kegelapan. Ork kegelapan. Jiang Xinli sepertinya pernah mendengar kata ini di suatu tempat. Jantan di antara ork antar bintang. Pada usia 18 tahun,
Mereka tidak hanya membangkitkan kekuatan supernatural, tetapi juga secara bersamaan berdiferensiasi menjadi orc cahaya dan orc kegelapan. Kekuatan supernatural yang dimiliki oleh orc cahaya dan orc kegelapan mirip tetapi berbeda. Tempat mereka menggunakan kekuatan supernatural seringkali memicu kekacauan dan kegelapan, hanya untuk menghancurkan aturan dunia. Sedangkan kekuatan supernatural yang digunakan oleh orc cahaya adalah untuk memurnikan semua kejahatan. Mereka telah menjadi musuh bebuyutan sejak zaman kuno, dan orc kegelapan secara alami memiliki kemampuan untuk mengendalikan boneka. Setelah dalang boneka mati, mereka akan dipanggil kembali oleh orc kegelapan. Menunggu kesempatan untuk dibangkitkan. Mulut Jiang Xinli terbuka lebar. Dibangkitkan setelah kematian benar-benar sulit dipercaya. Jika orc jantan terbagi menjadi cahaya dan kegelapan, lalu bagaimana dengan betina? Setelah berbicara, nada bicara Jiang Xinli menjadi serius. Dia merasa bahwa dia telah mengajukan pertanyaan yang sangat bodoh, sama seperti bertanya jenis kelamin apa yang ada pada manusia di bumi. Tetapi karena dia berpura-pura hilang ingatan. Jalani saja. Sheng Tianze tidak membongkar dan terus menjelaskan. Cising kegelapan hanya ada satu-satunya di seluruh galaksi. Legenda mengatakan bahwa kekuatan mentalnya adalah tingkat 4S yang sangat langka, dan dia juga dapat membangkitkan kekuatan supernatural seperti orc jantan. Tingkat kekuatan supernatural bahkan lebih langka. Dapat dikatakan bahwa Cising kegelapan saja memiliki kekuatan untuk menghancurkan galaksi. Jiang Xinli tiba-tiba menjadi lebih penasaran. Perbandingan orc cahaya dan Cising adalah 600:1. Hanya ada satu Cising kegelapan, tetapi ada miliaran orc kegelapan. Bukankah itu 1 banding miliaran? Bisa dibilang begitu. Sheng Tianze mengangguk. Orc kegelapan mencari Cising kegelapan seumur hidup, setia kepada Cising kegelapan seumur hidup, dan mengikuti perintah Cising kegelapan. Jiang Xinli mengulurkan tangan dan memegangi dagunya yang hampir jatuh karena terkejut. Bukankah ini berarti bahwa semua orc kegelapan adalah haremnya? Miliaran? Memikirkannya saja sudah membuat orang merasa terkejut. Sheng Tianze geli dengan kata-katanya dan mengangkat tangannya untuk menjentik dahinya. Apakah kamu iri? Jiang Xinli buru-buru menggelengkan kepala menyangkal. Tidak iri. Jiang Xinli berkata dia tidak iri, tetapi dalam hatinya dia berpikir bahwa semua lawan jenis mengejarnya. Ini benar-benar plot protagonis wanita yang keren. Benar, karena itu, mengapa orc cahaya tidak mengambil kesempatan? Ketika Cising kegelapan masih kecil, mereka pergi dan melakukan itu padanya. Bagaimanapun, tangkap pencuri tangkap rajanya dulu. Saat Jiang Xinli berbicara, dia mengangkat tangannya dan membuat gerakan memotong leher. Cising kegelapan tidak dilahirkan. Adalah Cising kegelapan. Ia adalah Cising dengan kekuatan mental terkuat. Setelah mengalami keputusasaan dan penderitaan seperti neraka. Dengan bantuan semacam kesempatan, ia menetas dari kepompong dan akhirnya menembus tingkatannya dan berdiferensiasi. Sheng Tianze berhenti setelah berbicara. Cizu benar-benar tidak ingat sama sekali. Jiang Xinli tampak polos dan polos. Ada sedikit keanehan di mata Sheng Tianze. Kemudian dia mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya. Sepertinya ingatan yang hilang dari Cizu cukup banyak. Namun, justru karena kehilangan ingatan, Cizu saat ini jauh lebih imut dari sebelumnya. Pria itu selesai berbicara dan mencubit dagunya. Membungkuk dan mencium dengan lembut. Sejak menyadari bahwa ada duri di lidah Sheng Tianze, Jiang Xinli dicium olehnya setiap saat. Saya merasa tubuh saya kesemutan. Bahkan beberapa adegan Ni mau tak mau muncul di benaknya. Telinga Jiang Xinli memerah dalam sekejap. Wajah Cizu sangat mudah memerah hanya dengan satu ciuman. Pria itu mengangkat bibirnya dan tersenyum. Dengan mantap menahan bahunya dengan kedua tangan, dan membungkuk lagi. Ciuman ini sangat bersemangat dan kuat sampai wajah gadis di pelukannya memerah dan napasnya terengah-engah dan hampir tidak bisa bernapas. Dia dengan enggan melepaskannya. Atau tidak, pria itu terengah-engah sedikit, menjaga kemurniannya. Kilatan nafsu melintas di mata yang dalam. Tubuh Cizu telah pulih. Sepertinya dia bisa melakukan olahraga berat. Jiang Xinli yang tersadar seperti kelinci ketakutan, melompat keluar dari pelukannya, dan berbicara dengan gagap. Kita masih harus menambang. Pengecut. Sudut mulut Sheng Tianze sedikit tersenyum, mengulurkan tangannya dan mengusap hidungnya. Setelah selesai dia mengulurkan tangannya yang besar. Dengan lembut menggendongnya di lengannya, gadis itu tanpa sadar mengulurkan tangan untuk melingkari lehernya, dan mulai bermanja-manja. Ingat harimau? Harimau itu berbulu, tidak boleh. Sheng Tianze langsung mengangkatnya, dalam sekejap mata dia tiba di tepi lubang tambang, kedua kakinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Dengan cepat dia mendarat dengan mantap di dasar lubang dari atas lubang. Jiang Xinli baru saja akan protes, Sheng Tianze sudah menurunkannya dengan lembut. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah kursi dengan payung dari ruang angkasa. Di sebelahnya juga ada segelas jus buah segar. Melihat ini, mata Jiang Xinli penuh dengan bunga persik. Siapa yang tidak mencintai suami yang tampan dan perhatian? Jangan tinggalkan pandanganku. Sheng Tianze menatapnya, mengulurkan jari dan mengetuk beberapa kali di sekelilingnya. Jiang Xinli hanya merasa ruang di sekitarnya seperti terputus.
Debu tambang yang menyengat langsung terisolasi di luar, dia sangat terkejut, dan buru-buru bertanya, apakah ini sihir? Bukan, ini adalah penggunaan cerdik dari kekuatan ruang, yang dapat membantumu menghalangi debu dalam waktu singkat. Setelah Sheng Tianze selesai menjelaskan, dia berbalik dan berjalan dengan langkah besar ke kedalaman lubang tambang. Mata Jiang Xinli mengikuti punggungnya dengan cermat. Dia sekarang sangat penasaran bagaimana pria terhormat dan elegan ini menambang. Aku melihat Sheng Tianze mengangkat tangannya, dengan cepat mengetuk beberapa kali di light brain di pergelangan tangannya, dalam sekejap mata. Sebuah pesawat ruang angkasa yang memancarkan cahaya merah jatuh, seberkas cahaya vertikal menyapu light brain, lalu dengan cepat terbang menjauh. Kemudian dia melepaskan robot penggali kecil, jari-jarinya yang ramping dengan cepat mengetuk layar apung, dalam sekejap mata dia mengatur sejumlah data koordinat. Robot penggali menerima perintah dan mulai memindai. Ding, terdeteksi bintang tambang meteorit. Berat 980 gram. Ding ding ding. Seiring dengan suara prompt mekanis yang terus berdering. Dengan cepat bebatuan seukuran kepalan tangan, yang berkilauan dengan kilau logam, digali, Jiang Xinli baru mengerti. Ternyata menambang bukan menambang biji, tetapi bintang tambang meteorit ini, awalnya mengira itu adalah pekerjaan yang sangat melelahkan. Akibatnya selesai ditambang dalam waktu kurang dari 10 menit, melihat Sheng Tianze memasukkan semua perbekalan ke dalam ruang, Jiang Xinli sedikit terdiam. Waktu mereka berciuman tadi lebih lama dari ini. Ayo pergi. Sheng Tianze dengan santai menjentikan debu yang tidak ada di tubuhnya. Berjalan dengan langkah besar ke sisinya, lalu secara refleks menekuk lengannya, dan langsung mengangkat Jiang Xinli. Wajah gadis itu memerah, dan dia juga merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Maaf. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang latar belakang para Shoufu, menilai dari aura Sheng Tianze, identitasnya pasti tidak biasa. Namun, karena diseret olehnya, dia diasingkan selama 100 tahun, yang agak membuatnya menderita. Sheng Tianze menatapnya sejenak. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut mengacak-acak rambutnya. Aku tidak menyalahkanmu. Peluk aku. Kemudian, dia menggunakan kakinya untuk mengerahkan kekuatan dan melompat kembali ke permukaan dari tambang. Jiang Xinli berbicara dengan nada kekanak-kanakan. Dia awalnya tidak ingin bertanya lagi, tetapi dia merasa sangat tidak nyaman menyimpannya di dalam hatinya. Sheng Tianze mengambil inisiatif untuk berbicara. Apakah tuan ini ingin bertanya sesuatu? Jiang Xinli, yang pikirannya terbaca, menggelengkan kepalanya dengan putus asa untuk menyangkalnya. Tidak, tuan ini amnesia. Adalah normal untuk memiliki pertanyaan. Bertanyalah jika kamu ingin bertanya. Aku janji tidak akan menertawakanmu kali ini. Sheng Tianze berhenti dan menatapnya. Dengan ekspresi memanjakan di matanya, Jiang Xinli berpikir sejenak dan bertanya, kenapa kecepatanmu menambang begitu cepat? Dan pagi ini Xuan Ying dan yang lainnya pergi keluar sepanjang pagi baru kembali, dan mereka terlihat sangat lelah. Bukankah mereka menggali dengan tangan? Sheng Tianze tersenyum dan berkata, keterampilan menyerah mereka dapat langsung menghancurkan biji. Sebenarnya, kecepatannya tidak lambat. Jiang Xinli tiba-tiba menyadari. Jadi, sebenarnya mereka sengaja bermalas-malasan di luar? Bermalas-malasan? Apa maksudnya? Sheng Tianze terkejut. Jiang Xinli mencibir, yaitu, bermalas-malasan di tempat kerja. Kira-kira begitu. Sheng Tianze terus terang berkata, tidak mungkin. Di bintang gelap ini, di setiap rumah yang dihuni oleh betina. Bagi para Shoufu mereka, itu bukan hanya tempat berlindung dari angin dan hujan, tetapi juga pelabuhan tempat mereka dapat beristirahat sejenak setelah lelah secara fisik dan mental. Bagaimanapun, tidak semua penjahat yang diasingkan ke bintang gelap adalah individu. Ada juga beberapa yang terdampar di sini karena alasan lain. Dan beberapa betina dan Shoufu memiliki hubungan yang baik. Ditambah lagi mereka memiliki rasa memiliki. Setelah mengatakan itu, mereka melihat ke kejauhan. Gaya lukisan berubah. Tetapi bagi beberapa orc jantan lainnya, rumah tanpa kehangatan itu adalah penjara yang benar-benar penuh dengan suasana penindasan. Membuat mereka bermimpi untuk melarikan diri. Kalau begitu, bagaimana denganmu? Jiang Xinli perlahan memegang tangan Sheng Tianze. Menatap pria di depannya tanpa berkedip. Apakah rumah ini juga penjara bagimu? Langkah Sheng Tianze melambat sesaat, dan sudut mulutnya perlahan terangkat dengan senyum tipis. Benar-benar ingin tahu? Dia mengangkat alisnya sedikit, suaranya rendah dan menggoda. Kalau begitu cium aku, dan aku akan memberitahumu. Gadis itu menggigit bibir bawahnya. Aku akan bertindak sekarang. Cium pipi tidak dihitung. Cium bibir. Sheng Tianze mengangkat tangannya, jari-jarinya yang ramping dengan ringan menyentuh bibirnya, lalu lengannya sedikit mengencang. Tubuhnya mendekat, jarak antara mereka berdua langsung menyusut, Jiang Xinli bahkan bisa merasakan napasnya yang hangat. Pipi gadis itu langsung memerah, dia cemberut kecil dengan tidak puas, tetapi pada akhirnya dia dengan patuh mengulurkan tangan. Dengan lembut menenangkan bahunya, perlahan mendekat. Dia awalnya hanya ingin menyentuh dengan ringan. Tetapi tepat saat bibirnya hendak menyentuh, pria itu dengan cepat mengulurkan tangan dan dengan kuat menekan kepalanya.
Dia menerobos pertahanan dan langsung masuk. Kepala Jiang Xinli berdengung dan dia tanpa sadar ingin mengulurkan tangan untuk mendorongnya menjauh. Tetapi dia mendengar dia berkata dengan suara rendah di telinganya, "Jangan bergerak, hati-hati, aku tidak bisa mengendalikan diri." Mendengar ini, seluruh tubuh Jiang Xinli menegang, dengan patuh tidak bergerak. Suara angin dan napas terjalin. Bibir terpisah, Sheng Tianze dengan enggan berhenti. "Dulu aku ingin melarikan diri. Sekarang," Sheng Tianze mengangkat tangannya, aliran cahaya penyembuhan yang lembut perlahan keluar, dengan lembut membelai bibir Jiang Xinli yang sudah merah dan mati rasa. Ada sedikit rasa ingin tahu di matanya, seolah-olah sedang mengagumi harta berharga yang hanya miliknya. "Sekarang aku tidak ingin melarikan diri lagi." Benarkah? Ya, dia tidak ingin melarikan diri lagi. Tapi Jiang Xinli ingin melarikan diri. Setelah sekian lama, mereka berdua kembali ke rumah. Yue Hua dan yang lainnya sedang duduk bersama. Seolah-olah sedang bermain permainan kotak pasir, Xuan Ying duduk sendirian di sudut, dengan fokus membolak-balik cambuk lunak berduri. Mendengar langkah kaki, tatapan keempat orang itu serempak terangkat. Sheng Tianze dengan santai melirik keempat orang di dalam rumah. Baru kemudian dia menurunkan gadis di pelukannya. Huasi dan Yue Hua menyapa serempak. Ye Kuo membuka mulutnya. Agak ragu-ragu. Xuan Ying duduk di sudut, pupil biru esnya menunjukkan sedikit rasa masam dan cemburu yang sulit dideteksi. Dia menatap punggung Jiang Xinli dengan erat, mendengus, tidak punya kaki?" Setelah berbicara, dia menundukkan kepalanya, mengepalkan tinjunya dan terus membolak-balik cambuk lainnya di tangannya. Yue Hua menatap bibir Sheng Tianze. Ada sedikit keanehan di matanya. Jelas ada bekas lipstik merah yang tersisa di bibir Sheng Tianze. Melihat mereka berdua kembali ke kamar di lantai 2. Huasi menundukkan kepalanya dengan sedikit kecewa. Tuan Maut bahkan tidak melirikku barusan. Ye Kuo juga sama-sama frustrasi. Dia juga tidak melihatku. Dia pasti masih marah padaku, kan? Yue Hua mengerutkan kening. Tuan Maut memang berbeda dari sebelumnya. Tapi dia sepertinya terlalu lengket pada Sheng Tianze. Sifat Tuan Maut memang berubah. Namun, dulu dia tidak menyukai siapapun. Sekarang dia sepertinya mulai pilih kasih. "Kalian benar-benar hehe, sekelompok otak cinta yang bodoh." Xuan Ying bangkit dengan ekspresi jijik. Dengan langkah lebar, dia berjalan ke kulkas, mengambil sebotol air es dari dalamnya, dan meneguknya tanpa bersuara. Hua 11 melihat punggungnya dan mencolek Ye Kuo. Xuan Ying tiba-tiba sangat marah. Mungkinkah dia cemburu? Ye Kuo tidak berbicara, tetapi hanya merasa aneh di hatinya. Jiang Xinli melarikan diri kembali ke kamar dan dengan cepat mengunci pintu, lalu dengan tenang memasuki kamar mandi. Membuka keran dan membiarkan air dingin membilas tangannya, membuat mereka ingin melarikan diri dari sangkar ini dalam mimpi mereka. Jiang Xinli mengangkat rambutnya, mengerutkan kening dan melihat dirinya di cermin, mengingat kata-kata Sheng Tianze. Terjebak dalam keheningan, dalam sedikit memori yang tersisa, dia tahu bahwa pemilik asli dan 5 Shoufu adalah pernikahan politik. Tidak ada dasar emosional sama sekali karena aturan di mana Shoufu menanggung akibat dari kejahatan. Mereka diasingkan ke bintang gelap ini, dan semua yang pernah mereka miliki telah menjauh dari mereka. Yang paling penting, pemilik asli masih menyiksa dan melecehkan mereka setiap hari. Dalam situasi seperti itu, apalagi yang bisa mereka lakukan selain memohon? Adapun Sheng Tianze, dia tidak menyebut-nyebut perceraian dalam 2 hari terakhir ini, dan telah merawatnya dengan baik. Jiang Xinli mengerti dalam hatinya bahwa ini bukan karena aktingnya yang bagus, tetapi karena dia terus mentolerir dirinya. Namun, tidak ada kebencian tanpa alasan di dunia ini, tetapi juga tidak ada cinta tanpa alasan. Tidak peduli apakah dia berpura-pura atau tulus, dalam jangka pendek, dia membutuhkannya, lebih dari 5 Shoufu lainnya. Ding! Sebuah nada notifikasi lembut disertai getaran datang dari gelang otak cahaya. Jiang Xinli mengangkat tangannya dan membukanya. Dia melihat ada tanda seru merah di antar muka informasi. Setelah membukanya, sebuah pesan yang ditandai merah muncul. Penjara antar bintang akan membuka tugas kesejahteraan abad ini untuk bintang ke-8. Perhatian semua. Untuk merayakan masuknya antar bintang ke tahun antar bintang, semua penjahat berat yang diasingkan ke bintang ke-8 dengan waktu pengasingan lebih dari 90 tahun. Dapat mengakhiri 80 tahun waktu pengasingan lebih awal setelah menyelesaikan tugas kesejahteraan ini. Di antara mereka, mereka yang menyelesaikan tugas dengan sangat baik, juga bisa mendapatkan tambahan 5 hingga 8 tahun pengurangan waktu pengasingan. Tugas akan diumumkan pada tanggal 1 bulan depan. Mata Jiang Xinli berbinar dan dia mengambil keputusan setelah berpikir sejenak. Dia akan bernegosiasi perceraian dengan 5 Shoufu. Memikirkan hal ini, dia buru-buru bangkit untuk mencari pena dan perlahan-lahan menyusun banyak klausul perceraian. Ketukan di pintu berbunyi. Jiang Xinli ragu-ragu sejenak dan perlahan membuka pintu, melihat pria yang mengenakan jubah mandi putih dan memancarkan pesona yang menggoda di sekujur tubuhnya. Dia tanpa sadar menelan ludahnya. Sheng Tianze seharusnya baru saja selesai mandi. Jubah mandi sutra putih longgar di tubuhnya. Dada terbuka lebar, menonjolkan lekuk tubuh dengan jelas, beberapa helai rambut basah jatuh di dahinya.
Tetesan air meluncur dari rambut ke jubah mandi, bahu lebar, pinggang ramping, otot perut yang keras, dan kaki lurus panjang, semuanya membuat Jiang Xinli tidak bisa mengalihkan pandangannya. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah penggemar wajah dan penggemar otot perut, jantungnya berdebar kencang tak terkendali. Sheng Tianze dengan tajam menangkap tatapannya, senyum misterius melintas di mata gelapnya. Apa yang dipikirkan tuan ini? Tidak memikirkan apapun. Pipi Jiang Xinli yang memerah dengan panik mengalihkan pandangannya, dia memalingkan wajahnya, dan buru-buru mencari alasan. Aku hanya sedikit lapar, cairan nutrisi memang bagus, tetapi dia sudah terbiasa dengan makanan lezat bumi. Saat ini dia agak ngidam, ingin makan barbecue, ingin makan hotpot, ingin makan ayam goreng, ingin minum teh susu. Sudut mulut Sheng Tianze sedikit terangkat, dengan sengaja salah menafsirkan maksudnya. Lapar? Aku bisa membantumu. Tanpa menunggu persetujuan Jiang Xinli, dia melangkah dengan anggun dan bebas. Mendekat, detik berikutnya, Jiang Xinli hanya merasakan tubuhnya menjadi ringan. Sudah digendong ke sofa. Pria itu sengaja membungkuk mendekat, gadis itu melihat sekilas dari jubah mandinya yang longgar. Pemandangan yang menakjubkan, detak jantung Jiang Xinli tiba-tiba meningkat, tangannya tanpa sadar meraih sudut pakaiannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Melihat Sheng Tianze semakin dekat, Jiang Xinli menegang. Mengira sesuatu akan terjadi, tangan Sheng Tianze yang berpura-pura membuka kancing tiba-tiba berhenti. Sudut bibirnya tersenyum puas. Ayo pergi, turun untuk makan. Perubahan besar dalam sikap sebelum dan sesudah membuat Jiang Xinli langsung mengerti bahwa dia sengaja menggodanya barusan. Gadis itu malu dan kesal. Marah seperti kucing kecil yang marah. Sheng Tianze bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa. Orang jahat. Sheng Tianze tersenyum tanpa berkata-kata, hanya dengan memanjakan mengusap kepalanya, misi kesejahteraan yang baru saja dirilis oleh penjara antar bintang. Apakah tuan ini melihatnya? Jiang Xinli mengangguk, Sheng Tianze menatapnya dengan mata tertuju. Lalu apa yang dipikirkan tuan ini? Belum memikirkannya. Jiang Xinli sebenarnya sudah punya rencana. Tetapi dia lebih ingin mengatakannya di depan semua orang. Menyebutkan pengasingan, dia teringat sebuah pertanyaan. Para penjahat yang diasingkan ke bintang kegelapan, waktu kerja mereka setiap hari sangat singkat, mengapa tidak menggabungkan tugas dan mengerjakannya bersama? Ini juga dapat mempersingkat masa hukuman. Kaki Sheng Tianze yang baru saja terangkat tiba-tiba berhenti, suaranya diwarnai dengan sedikit dingin. Bagi narapidana berat yang diasingkan ke planet Tandus, menghancurkan mental mereka jauh lebih menarik daripada sekadar menyiksa fisik mereka. Narator, Jiang Xinli. Kamera beralih, keduanya tiba di bawah, melihat keduanya bersih tegang. Sheng Tianze masih mengenakan jubah mandi, tatapan beberapa pria di ruang tamu langsung tertuju padanya, meskipun di permukaan tidak ada riak. Tetapi sedikit ekspresi kompleks melintas di mata mereka, Xuan Ying melirik mereka dengan dingin, suaranya penuh dengan ejekan. Oh, akhirnya bisa berjalan? Narator, ekspresi Sheng Tianze menjadi gelap. Perhatikan ucapanmu. Ucapanku? Ucapan apa? Xuan Ying berdiri, matanya penuh kegelapan. Sheng Tianze, singkirkan kesombonganmu, ini bukan kekaisaran, juga bukan di wilayahmu. Sebelum dia selesai berbicara, dia dipotong oleh raungan Sheng Tianze. Cukup. Suasana langsung menjadi tegang, Jiang Xinli tertegun, dia belum pernah melihat Sheng Tianze semarah ini. Pada saat ini, pria itu memancarkan tekanan menakutkan di sekujur tubuhnya. Matanya terkunci rapat pada Xuan Ying, dan Xuan Ying juga menggertakkan giginya dengan marah. Matanya penuh dengan kekejaman dan kegelapan. Sheng Tianze, penguasa agung bukan milikmu seorang. Sheng Tianze mengangkat alis dan meliriknya, suaranya dingin dan berbahaya. Tentu saja penguasa agung bukan milikku seorang. Tapi dia bebas ingin bersama siapapun. Melihat keduanya berselisih, Jiang Xinli merasa tak berdaya di dalam hatinya. Tetapi di mata semua orang, matanya yang basah langsung memerah, dan wajah kecilnya yang putih membawa isak tangis. Kalian jangan bertengkar, ini semua salahku, ini semua salahku. Sheng Tianze tiba-tiba menarik kembali amarahnya dan memasang senyum lembut, bukan salahmu. Akan lebih baik jika dia tidak mengatakan apa-apa. Begitu kata-kata ini keluar, Jiang Xinli langsung menangis. Dia menangis dengan air mata berlinang, seolah-olah komponennya dirakit ulang. Hua 11 di samping melihat ini. Sangat cemas sehingga bulu meraknya meledak, dan dia bergegas ke Jiang Xinli, menyerahkan payung hujan warna-warni seperti harta karun. Penguasa agung, jangan menangis, penguasa agung pasti akan menyukai payung ini. Ini untuk penguasa agung. Payung hujan warna-warni ini adalah senjata sihirnya. Sebagai tuan muda ketiga dari konsorsium abad. Sebelum dihukum ke bintang kegelapan, dia sering mengumpulkan banyak harta langka, dan memberikan hadiah kepada gadis-gadis ketika mereka tidak bahagia. Semakin indah dan berharga hadiahnya, semakin gadis itu menyukainya, ini yang dikatakan ayahnya, yang merupakan kekasih ibunya, kepadanya. Jiang Xinli mengambil payung itu, melihatnya, dan mengembalikannya. Ini adalah senjata sihirmu, aku tidak bisa menerimanya, jangan khawatir,
Aku tidak akan menangis. Melihat Jiang Xinli tersenyum cerah, Hua 11 akhirnya merasa lega, seperti yang diajarkan ayah. Adegan ini jatuh ke mata Sheng Tianze. Matanya menatap Hua 11 dengan kewaspadaan, dan mendengus pelan. Sheng Tianze, beberapa hari ini Cizu bersikap lebih baik padamu. Apakah kamu pikir dia benar-benar menyukaimu? Aku menyarankanmu, jangan terlalu terbawa perasaan. Mendengar ini, Sheng Tianze menunduk menatap Jiang Xinli. Hatinya tiba-tiba merasakan sedikit masam. Dia hanya ingin bertahan hidup dalam situasi sulit ini. Suka? Tidak, dia tidak menyukai siapapun. Sheng Tianze tidak menanggapi ejekan Xuan Yin. Menekan emosi aneh di hatinya, dia dengan lembut membelai pipi Jiang Xinli, perlahan menghapus air mata yang tersisa di wajah gadis itu. Kemudian dia menoleh untuk melihat beberapa orang. Besok aku akan membawa Cizu ke kota penjara Xinji untuk membeli beberapa perlengkapan sehari-hari. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa orang langsung terpana. Apakah kamu yakin? Narapidana yang diasingkan ke bintang kegelapan sangat istimewa. Latar belakang identitas masa lalu mereka kaya atau mulia, dan ada juga penjahat dengan kekuatan supernatural yang sangat kuat. Dan kota penjara ini dapat dianggap sebagai salah satu dari sedikit tempat berkumpul di bintang kegelapan, terbuka untuk administrator penjara dan narapidana pada saat yang sama. Belum lagi ada pedagang gelap yang tersembunyi di dalamnya, yang bisa dikatakan bercampur aduk, apalagi Sheng Tianze masih akan membawa seorang Cizu kecil yang cantik dan bergerak untuk pergi. Ini tidak berbeda dengan domba masuk ke mulut harimau, meskipun ada peringatan tugas di kota. Tetapi mereka lebih menjaga keamanan administrator kota, untuk narapidana yang diasingkan, selama tidak melanggar aturan pengelolaan penjara Xinji. Mereka pada dasarnya tidak akan campur tangan. Tetapi mereka semua mengerti tujuan Sheng Tianze memberitahu mereka tentang hal ini. Memikirkan hal ini, Hua 11 juga mengepalkan tinjunya dan maju selangkah. Aku akan pergi dengan kalian. Hua 11 dan Yu Hua juga mengangguk, kami juga pergi. Biasanya para suami binatang sering bertengkar. Tetapi begitu berada di luar, gen untuk melindungi Cizu telah terukir di tulang para beasman jantan. Setelah ketiganya selesai berbicara, mereka serempak melihat ke arah Xuan Ying, dalam hal kekuatan tempur. Dia adalah yang terkuat di antara mereka. Xuan Ying menguap, wajahnya penuh kemalasan dan ketidaksabaran. Benar-benar merepotkan, panggil aku ketika akan pergi. Mendengar ini, bibir Jiang Xinli mengerucut, seolah-olah dia telah membuat tekad yang besar. Sebelum ini, aku ingin bertanya kepada semua orang, apakah kalian semua ingin bercerai denganku? Begitu pertanyaan itu keluar, ruang tamu langsung hening. Hua 11, Yu Hua dan ketiganya saling memandang. Mata mereka penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Xuan Ying yang tadinya berbaring juga duduk, menatapnya dengan mata rubahnya yang tertutup. Matanya berkedip dengan ekspresi bingung. Yu Hua memecah kesunyian terlebih dahulu. Apakah Cizu ingin mendengar kata-kata yang tulus? Jiang Xinli mengangguk. Tentu saja. Yu Hua ragu sejenak, lalu berkata dengan tegas. Aku ingin. Jiang Xinli sudah memiliki persiapan mental, tapi tidak menyangka jawabannya begitu tegas. Aku tahu aku telah menyakiti kalian semua di masa lalu, tapi sekarang aku memutuskan untuk berubah menjadi lebih baik. Apakah kamu masih ingin bercerai denganku? Suaranya menjadi lebih lembut, dengan sedikit isak tangis, dan matanya juga berkaca-kaca. Terlihat lembut dan tak berdaya, membuat orang merasa kasihan. Yue Hua berpikir selama 2 detik. Baru kemudian perlahan membuka mulutnya, masih ingin. Sambil berkata, dia meminjam kekuatan dari ruangnya sendiri. Mengeluarkan perjanjian perceraian, yang sudah disiapkan 3 hari lalu. Hua 11 dan Ye Kuo terkejut sesaat. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan dan keraguan. Xuan Ying menatap Jiang Xinli dengan ekspresi lucu, matanya penuh dengan hiburan. Sheng Tianze tetap tenang, tatapannya masih tertuju padanya. Baik. Jiang Xinli mengerutkan bibirnya dan mengulurkan tangan untuk mengambil perjanjian perceraiannya. Ye Kuo merasa bimbang. Meskipun dia telah menyakiti Jiang Xinli sebelumnya dan merasa sedikit bersalah kepada gadis itu, dia ragu-ragu sebelum akhirnya membuka mulutnya. Tuan, aku juga ingin bercerai. Hua 11 terdiam untuk waktu yang lama. Hatinya merasa sedikit bimbang dan pahit. Dia bisa melihat bahwa Tuan yang telah kembali normal menyukai Sheng Tianze. Bahkan jika dia terus berada di sisinya, dia khawatir dia tidak akan mendapatkan ketulusan Tuan. Kemudian dia mengambil keputusan. Meletakkan surat cerai di atas meja. Jiang Xinli menghela nafas dalam hati dan berpura-pura menerimanya dengan hormat. Dia kemudian menatap Xuan Ying. Mata biru es orang itu menunjukkan sedikit hiburan, dan dia tersenyum dan berkata, aku juga ingin bercerai. Meskipun aku telah menjual diriku kepadamu, aku tidak membutuhkanmu untuk bertanggung jawab. Sambil berkata, dia memberikan selembar kertas di depannya dengan 4 jari yang ringan. Teringat akan ciuman itu. Jiang Xinli mengepalkan tinjunya dan merasa malu. Sudut bibir Sheng Tianze sedikit terangkat, dan dia mengulurkan tangan untuk menyesuaikan kacamatanya yang berbingkai emas. Tatapannya tertuju padanya, seolah ingin melihat semua pikiran kecilnya. Wajah gadis itu tampak sedih. Tapi hatinya tenang seperti air.
Apakah kamu juga ingin bercerai? Sheng Tianze menyerahkan selembar kertas dan tersenyum seperti domba. Tentu saja aku ingin bercerai. Sangat, sangat ingin bercerai. Semua orang tercengang. Mata mereka ragu-ragu bolak-balik antara dia dan Jiang Xinli. Xuan Ying melirik kertas yang diserahkannya dan mencibir. Aku tidak menyangka bahwa diriku di masa lalu telah menyebabkan kerusakan sebesar ini padamu. Jiang Xinli melihat bahwa beberapa shoufu ingin bercerai. Dia tidak merasa sedih, tetapi malah dipenuhi dengan rasa menyalahkan diri sendiri dan penyesalan. Awalnya aku berpikir selama aku berubah, aku bisa membuat kalian semua sedikit lebih bahagia dan sedikit lebih senang. Jiang Xinli mulai terisak, air mata mengalir di pipinya, tapi aku tidak menyangka. Ini semua hanya angan-anganku saja. Karena itu, Jiang Xinli menghapus air matanya. Menarik napas dalam-dalam, menumpuk beberapa lembar kertas, tapi tiba-tiba terpana. Perjanjian perceraian yang diberikan oleh Sheng Tianze sedikit berbeda. Perjanjian perceraian. Selama masa perkawinan, saya secara sukarela bergabung dengan kontrak notaris tingkat tertinggi antar bintang. Dan dengan nyawa pribadi saya berjanji sebagai berikut. Setelah ada peristiwa besar dalam pernikahan, orang ini akan menghormati dan menolak untuk patuh. Dengan menjaga keselamatan orang ini sebagai prioritas utama. 2. Jika ada keadaan khusus, ikuti klausul pertama. 3. Hukuman istri seumur hidup, selamanya. Penandatangan perjanjian, Shoufu. Sheng Tianze, pihak yang bersepakat, Jiang Xinli. Gadis itu tiba-tiba merasakan arus kehangatan di hatinya. Dia mendongak menatap Sheng Tianze. Air mata kembali mengalir deras. Dia menghapus air matanya dan dengan hati-hati menyimpan perjanjian ini ke dalam ruang dimensi. Kemudian merobek perjanjian perceraian dari yang lain. Tuan ini. Ketiganya berseru kaget, tetapi ada sedikit harapan dalam suara mereka. Semua orang mengulurkan tangan untuk menghentikan. Namun, mereka semua berpura-pura tidak bisa meraihnya. Bertanya-tanya apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Meliriknya dengan penuh arti. Aku akan bercerai dengan kalian semua. Tapi, percayalah, Li mengangkat wajahnya dengan tekad. Bukan sekarang. Beberapa orang berkata serempak. Apa maksudmu? Percayalah, Li tidak langsung menjawab, tetapi menegakkan punggungnya dan berkata dengan suara yang lebih jernih. Tugas kesejahteraan yang dikeluarkan oleh penjara hati, semua orang sudah melihatnya, kan? Aku ingin membahas kerjasama dengan kalian.